Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 201, Penolakan Pengobatan. Seluruh tubuh Jin Yunkei bergetar, wajahnya pucat. Yang dimaksud ayahnya adalah dia telah kehilangan hak untuk bersaing dengan saudaranya untuk mendapatkan warisan. Dan alasannya hanyalah karena dia terlalu banyak bicara dan terlibat dalam dendam antara Xia Qingchen, Paman Qin, dan yang lainnya. Tuan Xia, anakku nakal dan telah sangat mempengaruhimu. Saya harap Anda bisa melupakan masa lalu. Jin Buhuan menghela nafas dan secara pribadi menyerahkan cermin itu kepada Xia Qingchen. Dia merasa sedikit malu. Xia Qingchen menyimpan kotak kayu itu hanya penundaan 1 atau 2 hari. Dampaknya tidak terlalu besar. Senior Jin, tidak perlu mengingatnya. Setelah melihat sekilas kelima jari yang terputus di atas meja, Xia Qingchen kemudian melirik ke arah Jin Buhuan dan berkata, jika kamu percaya padaku, aku bisa memasang kembali 5 jari putramu yang patah sekarang, dan semuanya akan sama bagusnya dengan itu, baru. Karakter Jin Buhuan memang patut mendapat pujian. Dia bersedia menjual Jin Buhuan demi bantuan. Jika dia membutuhkan sesuatu di masa depan, dia yakin Jin Buhuan akan dengan senang hati membantu. Setelah mendengar ini, Jin Buhuan menilai Xia Qingchen dengan heran. Kamu juga mahir dalam bidang kedokteran. Xia Qingchen menjawab, saya tahu sedikit. Paling tidak, saya bisa menyembuhkan luka jari ini tanpa bantuan dokter abadi. Sebenarnya, meskipun dokter abadi itu datang, dia mungkin tidak bisa mengejar Xia Qingchen. Jin Buhuan menatap tajam ke mata Xia Qingchen. Hal yang paling mengesankan tentang dirinya bukanlah kultivasinya, namun wawasannya. Terutama dalam hal menilai orang. Ketenangan dan kepercayaan diri di mata Xia Qingchen jelas tidak dibuat-buat. Ia sangat yakin bisa menyambung kembali jari yang patah itu. Saya harus merepotkan Tuan Muda Xia untuk membantu. Jin Buhuan berkata penuh harap. Banyak orang dengan keterampilan medis yang tinggi mengetahui cara memasang kembali dan mematahkan jari. Namun, selain dokter yang tidak pernah mati, seharusnya tidak ada orang lain di Lingnan yang dapat menerimanya dengan sempurna. Dari mana rasa percaya diri Xia Qingchen berasal? Namun, sebelum Xia Qingchen bisa berjalan mendekat, Jin Yunkei memarahi dengan marah, tidak butuh bantuanmu. Dia membenci Xia Qingchen di dalam hatinya. Bagaimana dia bisa membiarkan Xia Qingchen merawatnya? Setelah dipelototi oleh ayahnya, Jin Yunkei menahan amarahnya dan dengan tenang berkata, Ayah, demi keamanan, mari kita minta dokter abadi untuk membantu saya. Saya tidak punya apa-apa lagi. Anda tidak dapat meninggalkan efek samping apapun pada tubuh saya, bukan? Petik 1. Jin Buhuan memikirkannya dan tidak ingin menentang keinginan terakhir putranya. Dia meminta maaf kepada Xia Qingchen, anakku menyembunyikan penyakitnya. Saya takut dirawat. Tuan Muda Xia, tolong jangan salahkan saya. Xia Qingchen tidak keberatan. Dia menangkupkan tangannya dan mengucapkan selamat tinggal. Kalau begitu aku berharap putramu cepat sembuh. Selamat tinggal. Setelah dia selesai berbicara, dia berbalik dan pergi. 2 hari kemudian, dokter abadi itu akhirnya datang dan merawat Jin Yun. Tolong bantu saya pulih sepenuhnya, dokter abadi, kata Jin Yunkei sambil tersenyum tersanjung. Dokter abadi itu berkata tanpa ekspresi, Saudara Jin, maafkan saya karena tidak dapat membantu Anda, tetapi sebaiknya Anda mencari ahli lain. Saudara Yingtian, dengan keterampilan medismu, tidak bisakah kamu menyambungkan kembali jari yang putus? Jin Buhuan buru-buru bertanya. Saat Jin Yunkei mendengar ini, wajahnya menjadi pucat. Dia menaruh semua harapannya pada dokter yang tak pernah mati itu. Bisa disambung kembali, tapi pasti ada gejala sisa. Akan sulit bagi jari untuk menjadi fleksibel di masa depan. Saya tidak bisa sembuh total seperti yang diminta putra Anda, kata dokter yang tak pernah meninggal itu. Jin Buhuan tidak mengharapkan ini. Saudara Yingtian, saya pernah mendengar bahwa Anda telah memasang kembali lengan seseorang yang patah dengan sempurna, jadi mengapa ada efek samping pada beberapa jari? Dokter yang tak pernah mati itu memandangi jarinya dan berkata, itu dalam waktu 2 jam setelah patah. Sudah 2 hari penuh sejak kelima jari ini dipotong, dan tidak ada yang bisa menyambungkannya kembali secara utuh. Jantung Jin Yunkei berdetak kencang, dan dia dengan cepat berkata, itu tidak benar. Saat pria Xia itu ingin merawatku, sudah 6 jam berlalu, tapi dia bersumpah bahwa aku akan sembuh. Mendengar ini, Jin Buhuan tahu bahwa keadaan sedang buruk, tapi sudah terlambat untuk menghentikannya. Lalu kenapa kamu tidak mencari dokter ajaib Nia saja?
Kenapa kamu harus mengundang orang tua ini kemari? Kata dokter abadi itu dengan tidak senang. Sebagai seorang dokter, salah satu hal yang paling mereka benci adalah dibandingkan dengan teman sebayanya. Jin Buhuan buru-buru mencoba memuluskan segalanya, Saudara Yingtian, harap tenang. Anakku telah berbicara tanpa berpikir. Saya harap Anda bisa memaafkannya. Baru pada saat itulah ekspresi dokter abadi itu menjadi tenang. Sejauh yang saya tahu, tidak ada seorang pun di kawasan Lingnan yang mampu menyambungkan kembali anggota tubuh yang telah putus lebih dari 2 jam, jelasnya dengan sabar. Setelah jeda singkat, dokter tiba-tiba teringat pada seseorang dan mengubah kata-katanya dengan sedikit ragu. Namun, ada satu orang yang mungkin bisa melakukannya. Tapi dia berada di Sekte Nebula. Saya khawatir dia tidak akan bisa tiba tepat waktu. Pada saat dokter ajaib itu tiba, jari-jari yang patah ini sudah lama membusuk. Apa? Jin Buhuan sangat terkejut, Saudara Yingtian, jika saya tidak salah dengar, maksud Anda ada seseorang yang lebih baik dari Anda dalam bidang perawatan anggota tubuh yang terputus. Petik 1. Dia tahu bahwa dokter yang tidak pernah mati itu adalah orang yang sombong. Bagaimana dia bisa mengakui bahwa dia lebih rendah? Dokter yang tak pernah mati itu tersenyum dengan perasaan bersalah. Kamu tidak berada di atasku. Keterampilan medisnya berada pada tingkat yang sangat berbeda dari saya. Itu adalah naluri seorang dokter untuk mengetahui gambaran keseluruhan dari detail terkecil. Dari telapak tangan Prajna di penjara hantu, dokter abadi itu bisa melihat sekilas keterampilan medis Xia Qingchen yang tak tertandingi. Level itu jelas jauh lebih tinggi daripada levelnya. Sekte Nebula memiliki kejeniusan seperti itu. Sungguh sekte berusia 1000 tahun. Seru Jin Buhuan. Meskipun telah menurun dalam beberapa tahun terakhir, landasannya sungguh mengerikan. Di Lingnan saat ini, Sekte Tebing Pedang adalah yang paling menonjol. Sekte Nebula semakin buruk dari tahun ke tahun dan secara bertahap dirugikan. Bahkan ada yang mengatakan bahwa Sekte Nebula sudah tidak layak lagi disebut-sebut sama dengan Sekte Tebing Pedang. Dia tidak menyangka masih ada dokter dewa tersembunyi di Sekte Nebula yang sedang menurun. Hehe, dia tidak bisa dianggap sebagai fondasi Sekte Nebula. Dokter abadi itu tertawa. Tepatnya, itu adalah keberuntungan Sekte Nebula. Dia sangat beruntung telah menemukan seorang jenius medis yang tersembunyi. Dia tidak tahu apakah Jin Xuanxi, orang tua itu, telah mendengarkan sarannya dan mengasuh dokter dewa muda itu. Bukan yayasan. Apa itu tadi? Jin Buhuan bingung dan tidak mengerti. Tetapi dokter abadi itu tidak menyebutkannya, jadi dia tidak bertanya. Dia tersenyum dan berkata, "Kalau begitu tolong perlakukan anakku, Saudara Yingtian. Jika itu efek sampingnya, biarlah." Dia tidak punya pilihan. Bahkan dengan bantuan dokter yang tiada henti, hanya akan ada efek sisa. Jin Yunkei mengulurkan tangannya agar dokter abadi itu merawatnya. Dia merasa sangat pahit di hatinya. Dia akan diantar kembali ke kampung halamannya, dan bahkan tubuhnya akan lumpuh. Mengapa hidupnya tiba-tiba menjadi begitu suram? Melihat ekspresi sedih Jin Yunkei, dokter abadi itu membuka kain kasa di telapak tangannya dan bertanya dengan santai, siapa dokter bermarga Xia itu? Dia punya nyali untuk mengatakan bahwa dia akan membantumu pulih. Jin Yunkei buru-buru tersenyum meminta maaf, senior, tolong jangan pedulikan dia. Dia hanyalah seorang anak muda yang berbicara tanpa berpikir. Oh, saat ini, bahkan anak kecil pun berani keluar dan berlatih kedokteran. Kata dokter abadi itu dengan acuh tak acuh. Dia menganggapnya lucu. Tak heran jika beberapa orang tanpa malu-malu membual bahwa mereka bisa memulihkan anggota tubuh mereka yang membutuhkan waktu lebih dari 6 jam. Ternyata dia adalah anak nakal yang tidak mengetahui besarnya langit dan bumi. Jin Buhuan dapat melihat bahwa dokter abadi itu tidak senang dan tertawa. Itu adalah utusan khusus Sekte Nebula. Saya tidak bisa menghentikannya untuk merawat anak saya. Dokter abadi itu sedikit terkejut dan terus melepaskan kain kasa. Dari Sekte Nebula. Dan nama belakangnya adalah Nia. Siapa namanya? Bab 202, Berdosa Sendiri. Jin Buhuan sedikit ragu-ragu. Dokter abadi tidak akan mencari masalah dengan pihak lain, bukan? Jin Yunkei, sebaliknya, berkata tanpa ragu-ragu, dia dipanggil Xia Qingchen. Ya, itu namanya. Dokter yang tak pernah mati itu sedang melepas kain kasa. Ketika dia mendengar ini, dia tiba-tiba mengangkat kepalanya dan berkata dengan kaget, apa katamu tadi? Jin Yunkei terkejut. Jin Buhuan berpikir dalam hati, mungkinkah aku secara tidak sengaja membuat marah dokter yang tak pernah mati itu? Saudara Yingtian,
apakah utusan bernama Xia Qingchen itu punya dendam padamu? Jin Buhuan bertanya dengan hati-hati. Namun, mata dokter abadi itu tertuju padanya, dan dia bertanya alih-alih menjawab, berapa umurnya? Jin Buhuan tidak tahu harus berbuat apa dan ragu-ragu, sekitar 18 tahun. Itu benar-benar dia. Di mana dia? Dokter abadi itu berseru dan melihat sekeliling. Dia pergi 2 hari lalu, kata Jin Buhuan. Dia terkejut. Orang seperti apa dokter yang tidak pernah mati itu? Wajahnya setenang sumur kuno sepanjang tahun. Tapi sekarang, dia kehilangan ketenangannya. Apakah dia pergi? Sayang sekali. Saya masih ingin meminta nasihat medis darinya, kata dokter yang sedang sekarat itu dengan menyesal. Kembali ke Sekte Nebula, dokter abadi sedang terburu-buru untuk menghadiri konvensi Yuntian, jadi dia tidak punya waktu untuk berkunjung. Sekarang pihak lain akhirnya tiba di pertemuan Yuntian, dia telah pergi terlebih dahulu. Minta saran medis. Ketika Jin Buhuan mendengar ini, dia sangat terkejut, Saudara Yingtian, jangan bilang padaku bahwa dokter ajaib Sekte Nebula adalah Xia Qingchen. Dia bertanya. Dokter abadi itu mengangguk dan berkata, itu dia. Kita saling merindukan 2 kali dan tidak punya kesempatan untuk bertemu. Xia Qingchen. Jin Buhuan tercengang. Xia Qingchen hanyalah seorang anak kecil, bukan? Dia sebenarnya adalah dokter ajaib yang dikagumi oleh dokter abadi. Apakah aku perlu berbohong padamu? Kata dokter abadi itu dengan lemah. Kemudian, dia melihat ke arah Jin Yunkai dan berkata, tidak heran dia begitu percaya diri dalam memulihkan jarimu. Jika itu adalah dokter ajaib Xia, maka tidak akan ada masalah. Mendengar ini, wajah Jin Yunkai berubah menjadi hijau. Xia Qingchen telah mengambil inisiatif untuk mengobatinya, namun dia malah mengusirnya. Dokter abadi itu berhenti melepas kain kasa dan bertanya, apakah Anda akan bersikeras pada perawatan saya, atau apakah Anda akan mendapatkan kembali dokter ajaib Xia? Jika dia merawatnya, pasti akan ada efek sisa, dan dia akan menjadi setengah cacat di masa depan. Namun, Xia Qingchen sudah pergi selama 2 hari. Jika dia menemukannya lagi, jari-jarinya akan busuk. Ayah, Jin Yunkai ingin menangis. Dia telah ikut campur dalam dendam Xia Qingchen, menyebabkan dia kehilangan warisan keluarganya. Jika dia menolak kebaikan Xia Qingchen, dia akan cacat seumur hidup. Hidupnya telah jatuh begitu saja. Jin Buhuan menghela nafas dalam-dalam, tapi dia tidak punya simpati. Kamu yang meminta. Dia benar-benar tidak bisa menyalahkan siapapun atas hal ini. Dia hanya bisa menyalahkan dirinya sendiri. Tidak lama kemudian, jari Jin Yunkai disambungkan kembali, tapi tidak lagi gesit seperti sebelumnya, dan dia bahkan tidak bisa menahannya dengan paksa. Tangan ini sebenarnya sudah lumpuh. Itu hanya tampak lengkap. Setelah Jin Buhuan mengirim dokter abadi itu pergi, dia segera menginstruksikan Jin Lin Fei, cari kesempatan untuk melakukan perjalanan ke Sekte Nebula dan minta saya berterima kasih kepada Xia Qingchen. Jin Lin Fei sangat gembira. Potensi Xia Qingchen telah diakui oleh ayahnya, yang mendorongnya untuk berteman dengannya. Lebih dari 10 hari kemudian, di kaki gunung Sekte Nebula, hampir 1000 murid berdiri di bawah arena besar. Di atas ring, Yuan Chaohui dan 2 murid perantara lainnya berdiri dengan hikmat. Juara pertama, Ying Qianqi. Tempat kedua, Zhang Zhangyun. Tempat ketiga. Ada ujian setiap 3 bulan untuk murid baru. Bagi mereka yang tidak lulus ujian, Sekte Nebula akan mengusir mereka dan mengembalikan mereka ke tempat asalnya sebagai hukuman. Dengan cara ini, banyak orang yang beruntung lulus ujian masuk akan dipulangkan. Setelah membaca sebagian besar peringkat, orang-orang berikut akan diusir sebagai hukuman. Promotor melanjutkan. Zhang Lingger, kamu tidak lulus ujian, jadi status muridmu dicabut dan akan dikirim kembali ke tempat asalmu dalam 3 hari. Yuxing telah berubah. Jika kamu gagal dalam ujian, status muridmu akan dicabut dan akan dikirim kembali ke tempat asalmu 3 hari kemudian. Zhao Tianlin. Yang terakhir, Xia Qingchen. Jika Anda tidak hadir dalam ujian, status Anda sebagai murid akan dicabut dan Anda akan dikirim kembali ke kampung halaman 3 hari kemudian. Di sampingnya, Yuan Chaohui terkekeh. Rasa lega memancar dari hatinya. Dia benar-benar khawatir Xia Qingchen akan mengungkapkan potensi sebenarnya ketika dia mengambil bagian dalam ujian kedua, menyebabkan para petinggi mengejar masalah tersebut. Tidak bisa lebih baik lagi jika dia absen dari penilaian. Sekte Nebula memiliki aturan ketat. Absen dari ujian merupakan tantangan terhadap aturan Sekte Nebula.
Mencopot status muridnya adalah hukuman yang sangat normal. Sayang sekali orang Xia tidak datang, kata Jiang Shaoqing dari kerumunan. Longyin Manor telah menjadi bahan tertawaan Sekte Nebula. Pada pertemuan pertama, mereka semua disuruh bekerja sebagai pelayan di restoran pemandangan bulan selama sebulan. Sejak berdirinya Sekte Nebula, belum pernah ada aliansi bela diri yang begitu pengecut. Oleh karena itu, belum lagi membangun gengsi, Longyin Manor bahkan tidak menimbulkan kehebohan, dan dibubarkan beberapa hari yang lalu. Reputasi Ying Qianqi telah rusak, dan di awalnya berencana memberi pelajaran keras pada Xia Qingchen selama ujian kedua. Siapa sangka dia berani absen. Ying Qianqi berkata, sebenarnya, kekuatan pria bermarga Xia itu tidak buruk. Saya tidak tahu mengapa dia absen dari penilaian. Ini lebih serius daripada gagal dalam penilaian. Jika dia tidak lolos, mungkin masih ada ruang untuk bermanuver. Absen dari penilaian adalah sesuatu yang tidak bisa ditoleransi oleh sekte tersebut. Dia mungkin tahu bahwa dia tidak akan mendapatkan akhir yang baik dan takut pada kakak Ying, kata Jiang Shaoqing. Mungkin, kata Ying Qianqi setelah berpikir beberapa lama. Inilah satu-satunya penjelasan yang masuk akal. Lupakan saja, dia tidak lagi layak untuk saya perhatikan. Pada bulan depan, saya akan berlatih keras dan melihat kemajuan murid-murid perantara. Jika tidak ada yang istimewa, jangan ganggu saya. Petik 1. Mata Jiang Shaoqing penuh dengan rasa iri. Kakak Ying benar-benar naga di antara manusia. Dia baru saja memasuki sekte tersebut, dan dia telah diundang oleh murid perantara untuk mengawasinya maju. Mereka berdua pendatang baru, tapi jarak antara dia dan Ying Qianqi terlalu besar. 2 hari kemudian, sebuah perahu kecil perlahan mendekati pantai. Setelah Xia Qingchen pergi ke darat, dia segera pergi ke puncak penguasa bintang dan berhasil bertemu dengan penguasa bintang agung. Membiarkannya padamu memang merupakan keputusan yang bijaksana. Master bintang hebat menilai cermin itu dan memastikan bahwa cermin itu asli, itu sempurna. Ini benar-benar produk yang tiada taranya. Masih ada beberapa kekurangan, bukan? Setelah merenung sejenak, Xia Qingchen tidak menjelaskan dengan jelas. Cacat kecil itu tidak akan mempengaruhi penggunaan cermin reflektif tulang 1000 tahun, jadi tidak ada bedanya apakah dia mengatakannya atau tidak. Saya sudah mempersiapkan kualifikasi untuk memasuki Gua Awan Langit Berbintang. Aku akan memberikannya padamu besok. Tentu saja, Sang Bintang Agung tidak akan melupakan janjinya. Xia Qingchen mengangguk. Tunggu-tunggu. Master Bintang Hebat menghentikannya dan berkata, jaga rahasia ini. Xia Qingchen mengerti. Cermin tulang 1000 tahun tampaknya sangat penting, bahkan bulan gelap pun ikut serta dalam pertarungan. Dia meninggalkan puncak bintang Lord dan segera kembali ke puncak ke-9. Setelah sebulan, dia bertanya-tanya betapa buruknya budidayanya. Apakah Huang Yinger telah merawat butiran beras Dragon Heart itu dengan baik atau tidak? Saat dia sedang berpikir, dia tiba-tiba menyadari bahwa beberapa murid yang tampak familiar yang dia temui di jalan selalu menunjuk ke arahnya. Apa yang telah terjadi? Xia Qingchen tidak mengerti. Ketika mereka tiba di kaki puncak Dewa Bintang, sekelompok orang menghalangi jalan Xia Qingchen. Orang yang memimpin tidak lain adalah Yuan Chaohui. Di belakangnya ada beberapa murid tingkat rendah berseragam. Mereka tampak berpatroli untuk menjaga keamanan Sekte Nebula. Xia Qingchen, kemana saja kamu selama 2 hari terakhir ini? Kami telah mencarimu kemana-mana. Yuan Chaohui mengomel. Apakah ada sesuatu? Xia Qingchen berbicara dengan acuh tak acuh. Yuan Chaohui mendengus, kamu telah absen dari ujian pendatang baru kedua tanpa izin. Anda telah dikeluarkan dari sekte tersebut. Kami telah mencarimu kemana-mana. Kami mengambil kembali token identitasmu. Serahkan. Bab 203, Bab 202 cabang tak terduga. Penilaian pendatang baru telah berlalu. Saya absen karena suatu alasan, kata Xia Qingchen dengan tenang. Alasannya, kenapa kamu tidak memberitahuku? Yuan Chaohui juga merasa ini aneh. Mengapa Xia Qingchen melewatkan ujian kedua? Saya tidak bisa. Xia Qingchen menggelengkan kepalanya. Saya tidak bisa mengatakannya. Itu adalah misi rahasia yang tidak bisa diungkapkan kepada dunia luar untuk saat ini. Yuan Chaohui mendengus, maka aku minta maaf. Serahkan token identitas Anda. Aturan Sekte Nebula sangat ketat. Tidak ada alasan yang bisa mengesampingkan aturan. Terlebih lagi, Xia Qingchen bahkan tidak bisa memberitahukan alasannya. Xia Qingchen merenung sejenak sebelum mengeluarkan batu putih dan melemparkannya ke pihak lain. Itu adalah keputusan sekte untuk mengambil kembali token identitasnya.
Melawan tidak akan ada gunanya, dan Yuan Chaohui bahkan mungkin menemukan sesuatu untuk digunakan melawannya. Yuan Chaohui mengambilnya dan dengan dingin berkata, kamu harus mengemas barang-barangmu dan berkumpul di kaki gunung sekte besok. Sekte akan mengirim kapal untuk mengirimmu kembali ke tempat asalmu. Setelah dia selesai berbicara, dia menyentuh bahunya dan pergi. Dia menggelengkan kepalanya di dalam hatinya. Bai Jing telah meninggalkan sekte tersebut, dan Xia Qingchen telah kehilangan pendukungnya. Bukan saja dia tidak tahu cara menahan diri, tapi dia bahkan berani melewatkan ujian sekte di depan umum. Itu terlalu bodoh dan tidak bijaksana. Xia Qingchen merenung dalam hatinya. Dia harus memberitahu bintang besar dewa tentang hal ini. Dia absen karena dia bekerja untuk Star Lord yang agung. Jika dia diusir seperti ini, bagaimana Star Lord yang agung bisa mendapatkan kepercayaan orang lain di masa depan? Ayo kembali ke menara pendengaran salju dulu. Xia Qingchen bergumam pada dirinya sendiri. Di dalam rumah Ting Sui, Graji mengitari bibit padi Dragon Heart setinggi 1 kaki, mondar-mandir dengan ekspresi cemas. Huang Yinger sedang duduk di atas batu dengan tangan menopang dagunya, tidak berminat untuk berkultivasi. Berita tentang pengusiran Xia Qingchen dari sekte telah menyebar. Hal ini membuat iri dan cemas Huang Ying. Gadis kecil Huang, apakah benar-benar tidak ada jalan lain? Graji berkata dengan tidak sabar. Huang Yinger menggelengkan kepalanya dengan ekspresi pahit, Tuan Anjing, kamu sudah bertanya padaku 3 kali. Benar-benar tidak ada cara untuk bersikap fleksibel. Tidak hadir dalam ujian adalah salah satu perilaku paling serius, dan Anda pasti akan dikeluarkan. Graji berkata, di mana manajer Yang? Dia orang tua dari Sekte Nebula, dia seharusnya bisa meminta belas kasihan dari sekte tersebut, kan? Mata Huang Ying meredup. Saya sudah mencarinya kemarin. Manajer tidak bisa berbuat apa-apa. Dia hanya manajer Aula Bintang Surgawi. Statusnya tidak tinggi dan dia jauh dari mampu memohon belas kasihan kepada sekte tersebut. Tuan Chen, Anda benar-benar dalam masalah besar, kata Graji, kesal. Mudah untuk keluar dari Sekte Nebula, tetapi sulit untuk naik ke surga untuk masuk kembali. Begitu dia pergi, kemana dia akan pergi untuk menemukan sumber daya budidaya yang begitu besar? Apakah ini masalah besar? Suara Xia Qingchen terdengar dari luar halaman. Graji tiba-tiba mengangkat kepalanya dan bergegas ke pintu dengan gembira. Ia memandang Xia Qingchen, yang telah kembali dengan tangan di belakang punggungnya, dan buru-buru berkata, Tuan Chen, kemana kamu akan pergi? Kamu sangat merindukan dendam. Huang Yinger juga berjalan cepat dan berkata, Guru, tahukah Anda apa yang terjadi? Xia Qingchen mengangguk. Saya sudah tahu. Saya punya rencana sendiri. Anda tidak perlu khawatir. Bagaimana mungkin dia tidak khawatir? Menatap langit yang berangsur-angsur menjadi gelap, Xia Qingchen langsung mengeluarkan kuas dan tinta dan menulis surat. Kirimkan ke puncak Tuan Bintang dan serahkan kepada Tuan Bintang Agung. Master Bintang yang hebat harus tahu apa yang harus dilakukan jika dia memberitahu dia tentang situasinya. Tuan Bintang Agung. Huang Yinger menggigil. Dia adalah salah satu dari 3 tokoh besar sekte tersebut. Dia telah berada di sekte tersebut selama 2 tahun dan belum pernah melihatnya sebelumnya, jadi bagaimana mungkin dia ingin bertemu dengan gadis kecil seperti dia? Gunakan saja namaku saat kamu mengirim surat itu. Xia Qingchen berbicara. Huang Yinger tercengang. Dia benar-benar tidak tahu dari mana kepercayaan Xia Qingchen berasal. Bagi seseorang seperti Raja Bintang Agung yang sangat sulit dipahami, Xia Qingchen mungkin tidak jauh berbeda dari setitik debu di matanya. Bintang besar Lord belum pernah mendengar namanya. Apa yang kamu tunggu? Pergi. Xia Qingchen berbicara. Namun, dia bertemu Chen Runzi di tengah jalan. Bukankah wanita ini Huang Yinger yang memasuki kediaman superior? Kemana kamu akan pergi terburu-buru? Meskipun Chen Runzi telah meninggalkan kuil surgawi. Namun, dia telah memperhatikan situasi di Aula Bintang Surgawi. Chen Runzi telah mendengar tentang Huang Yinger yang dipilih oleh Xia Qingchen dan memasuki menara pendengar salju sebagai pelayan. Dia sangat cemburu. Hak apa yang dimiliki gadis kecil ini, yang lebih rendah darinya baik dalam kemampuan maupun penampilan, untuk menyedotnya. Namun, dia akhirnya dipecat. Baru kemarin dia mengetahui dari Yuan Chaohui bahwa Xia Qingchen telah dikeluarkan dari sekte, dia menghela nafas lega. Saat dia melihat Huang Ying, hari ini, dia tersenyum sinis. Sekarang setelah Xia Qingchen diusir, bisakah Huang Yinger tetap tinggal di menara pendengaran salju? Huang Yinger selalu takut pada Chen Runzi, jadi dia menghindari tatapannya dan berkata,
Kakak senior Chen, ada yang harus aku lakukan di puncak bintang Lord, tolong beri jalan. Beri jalan, Huang Ying, kamu semakin berani. Anda bahkan berani meminta saya memberi jalan. Kata Chen Runzi dengan nada yang sulit. Saya tidak bermaksud seperti itu, kata Huang Yinger dengan cemas. Aku benar-benar mempunyai sesuatu yang mendesak untuk diurus. Kakak senior Chen, mohon buat pengecualian dan jangan mempersulitku. Dia sedang terburu-buru mengantarkan suratnya, bagaimana bisa dia terlambat? Hehe, apa yang mendesak sehingga Huang Yinger kita, yang memiliki mata dan tangan di mana-mana, menjadi begitu cemas? Chen Runzi melirik surat di tangan Huang Yinger. Dia mengambil satu langkah ke depan dan dengan cepat menyambarnya. Dia tidak bisa menahan tawa, hahaha, aku tidak melihat apa-apa, kan? Xia Qingchen sebenarnya menulis surat kepada Tuan Bintang Agung. Petik 1. Raja Bintang yang Agung dan Xia Qingchen adalah orang-orang yang tidak bisa akur satu sama lain. Yang terakhir sebenarnya telah menulis surat kepada yang pertama. Apakah dia meminta Dewa Bintang Agung untuk menyelamatkan hidupnya? Apakah Xia Qingchen putus asa? Melakukan hal yang tidak masuk akal seperti itu. Chen Runzi tertawa tanpa henti tanpa sopan santun. Wajah Huang Ying menjadi sedikit merah. Dia juga merasa bahwa Xia Qingchen hanya mencoba apapun dalam situasi putus asa. Kembalikan padaku. Huang Yinger berjalan dan mengambil surat itu. Tindakan ini tentu saja membuat marah Chen Runzi. Baiklah, setelah menjadi pelayan selama beberapa hari di kediaman superior, kamu sudah menunjukkan hidungmu ke udara dan tidak menaruh perhatian pada kakak senior. Chen Runzi mencibir, meremukkan surat di tangannya, dan melemparkannya ke udara. Huang Yinger kesal, kamu keterlaluan. Dia tidak bisa menang melawan Chen Runzi dan hanya bisa menghentakkan kakinya dan bergegas kembali memohon pada Xia Qingchen untuk menulis surat lagi. Namun, Chen Runzi tidak mau melepaskan kesempatan untuk memukuli anjing itu ketika sedang terjatuh. Hehe, kamu ingin pergi. Kakak senior sering memikirkanmu beberapa bulan terakhir ini dan sangat merindukanmu. Ayo, datang ke kamar kakak senior dan ngobrol. Kata Chen Runzi jahat. Jika dia tidak mengambil kesempatan ini untuk memberi pelajaran pada Huang Ying, apakah dia akan menunggu sampai dia kembali ke tempat manajer yang dan menerima perlindungannya sebelum mencari masalah? Dia harus memanfaatkan situasi ini untuk memukuli seekor anjing yang sedang jatuh. Chen Runzi melangkah maju dan memelintir lengan Huang Yinger. Yang terakhir menendangnya karena malu dan marah. Pelacur kecil, kamu pikir kamu layak bertarung denganku? Chen Runzi menepuk bahunya. Telapak tangannya lincah dan licik, tiba lebih dulu meskipun dia menyerang belakangan. Huang Ying, segera terpaksa mundur. Chen Runzi melangkah maju dan memutar lengannya, menyebabkan Huang Yinger kesakitan. Kakak senior Chen, ada yang harus kulakukan sekarang. Tolong tunjukkan belas kasihan. Saya akan bersujud kepada Anda dan meminta maaf di masa depan, oke? Petik 1. Meskipun dia tidak tahu kesalahan apa yang dia lakukan. Namun, hal yang paling penting dan mendesak saat ini adalah mengirim pesan ke Xia Qingchen. Aku tidak akan melakukannya. Chen Runzi terkekeh. Dia suka melihat ekspresi cemas namun tak berdaya Huang Yingjer. Ini sangat kontras dengan kejayaannya sebelumnya. Dia tidak ingin menyiksa Huang Yinger. Begitu saja, dia menguncinya di halaman rumahnya sendiri dan mengawasinya cemas seperti semut di wajan panas. Itu adalah hal yang paling enak dipandang. Tunggu sampai besok. Dia secara pribadi akan pergi ke kaki gunung dan menyaksikan Xia Qingchen dengan ekor di antara kedua kakinya, seperti anjing dalam kesulitan, diusir dengan kejam oleh Sekte Nebula. Bab 204, datang dan tonton pertunjukan yang bagus. Rumah Tingsui. Xia Qingchen menutup matanya dan menyerap esensi Qi yang kaya. Qi esensi di dunia luar terlalu tipis. Jumlah Qi esensi yang diserap selama 1 bulan perjalanan bahkan tidak cukup untuk 3 hari budidaya di rumah Tingsui. Tuan Chen, gadis kecil Huang belum kembali. Graji berbaring di atas batu, menatap ke arah gerbang. Langit sudah gelap, dan Huang Yinger telah pergi selama setengah hari dan belum kembali. Pergi ke puncak bintang Lord dan lihatlah. Xia Qingchen membuka matanya. Dalam keadaan normal, Huang Yinger seharusnya sudah kembali sejak lama. Suara mendesing. Graji segera bergegas keluar dan baru kembali larut malam. Ia berkata dengan terengah-engah, Tuan Chen, saya telah mencari di seluruh puncak Tuan Bintang, tetapi saya tidak dapat menemukan Huang Yingjer. Apakah kamu sudah bertanya pada penjaga? Ya, tapi Huang Yinger tidak pergi ke Bintang Lord Hall. Graji mengedipkan matanya.
Tuan Chen, katanya, jangan bilang padaku bahwa gadis kecil Huang melarikan diri karena dia melihat kamu tidak bisa melakukannya. Petik 1. Xia Qingchen merenung dan menggelengkan kepalanya sedikit. Aku tidak akan melakukannya. Jika saya dipecat, dia tidak akan terlibat, jadi mengapa dia harus memutuskan semua hubungan dengan saya? Terlebih lagi, Huang Yinger bukanlah orang seperti itu. Seseorang yang bisa menunggu di luar rumah Tingsue sepanjang hari dan malam tanpa keluar, hanya dengan bodohnya memberikan perintah. Apakah dia akan mengabaikan perintahnya dan pergi tanpa pamit? Dia mungkin mengalami kecelakaan. Xia Qingchen perlahan berdiri, mari kita berpisah dan mencarinya. Anda harus menemukannya. Huang Yinger menghilang karena dia telah mengirimkan surat kepadanya, jadi dia harus bertanggung jawab. Tuan Chen, saya di sini untuk mencari gadis kecil Huang. Anda harus pergi ke puncak Dewa Bintang untuk melihat Dewa Bintang Agung. Masalahmu lebih penting, kata Graji. Xia Qingchen menggelengkan kepalanya sedikit dan hanya mengucapkan 3 kata, orang-orang itu penting. Dia sangat khawatir Huang Yinger akan mengalami kecelakaan dalam perjalanan mendaki gunung dan jatuh dari tebing. Jika itu yang terjadi, rasa bersalah di hatinya akan sulit dihilangkan. Dibandingkan dengan dia, dikeluarkan adalah masalah kecil. Bagaimanapun, bintang besar dewa akan memberinya keadilan. Pria dan anjing itu segera berpencar untuk mencari. Graji sebagian besar berada di daerah pemukiman, sementara Xia Qingchen bertugas mencari di tebing dekat puncak Bintang Lord. Tentu saja sangat berbahaya untuk memanjat tebing pada malam hari. Xia Qingchen terus berada dalam bahaya, dan ada banyak luka ringan di tubuhnya. Pagi selanjutnya, sinar matahari menerobos langit yang gelap, mengumumkan datangnya hari baru. Xia Qingchen berdiri di kaki gunung, wajahnya gelap seperti air. Graji terbaring di tanah dengan lesu, keempat anggota tubuhnya bergerak-gerak terus-menerus. Ia mencari di semua tempat yang memungkinkan, namun tidak dapat menemukan Huang Yinger. Xia Qingchen telah mencari di seluruh tebing. Selain beberapa tempat yang sangat berbahaya, dia telah mencari di semua tempat yang sulit dijangkau manusia. Namun, Huang Yinger tidak ditemukan. Dia terus berteriak, hingga suaranya sedikit serak. Tuan Chen, apakah sesuatu yang buruk terjadi pada Huang kecil? Graji sangat khawatir. Xia Qingchen tidak mengatakan apa-apa, tapi hatinya kacau. Pada saat ini, sekelompok pemula yang tampak sedih dengan ransel di punggung mereka datang ke dermaga di kaki gunung. Mereka semua sama seperti Xia Qingchen, orang-orang yang telah tersingkir. Mereka dikirim kembali oleh Sekte Nebula dan ditakdirkan untuk menjadi bahan tertawaan Kadipaten. Ini adalah penghinaan yang tidak akan pernah bisa dia hilangkan. Huala, ratusan kapal berjubah hitam yang menuju ke berbagai tempat perlahan mendekati pantai di bawah komando orang-orang Sekte Nebula. Sekelompok pemula akhirnya tidak bisa menahan kesedihan di hati mereka dan menangis. Ada yang berjongkok di tanah dan menangis, ada yang menutupi wajah dan menangis. Itu adalah serangkaian kegagalan. Saat ini, sekelompok patroli berjalan mendekat. Pemimpin kelompok itu adalah murid perantara veteran, Yuan Chaohui. Dia berpura-pura berbelas kasih dan menghiburnya, semuanya, ada ribuan jalan dalam dao bela diri, Sekte Nebula bukan satu-satunya. Ketika kamu kembali ke kampung halaman, kamu masih memiliki masa depan yang cerah, jadi jangan berkecil hati. Petik 2. Jika dia tidak tulus, dia hanya akan membuat orang yang tersingkir merasa lebih sedih. Mata Yuan Chaohui dipenuhi dengan rasa jijik. Apa yang kamu tangisi? Bukankah wajar jika sekelompok orang yang tidak berguna disingkirkan? Saat dia memikirkannya, matanya terus mencari. Tiba-tiba, pandangannya beralih ke Xia Qingchen, yang berdiri sendirian tidak jauh dari sana. Melihat dia dengan tangan kosong dan hanya membawa hewan peliharaan iblisnya, dia tidak bisa menahan tawa. Dia pergi tanpa ragu-ragu. Dia menjentikkan lengan bajunya dan berjalan ke depan sambil tersenyum. Oh, bukankah ini si jenius hebat Nia? Kamu datang cukup awal. Xia Qingchen meliriknya dan berkata dengan tenang, jangan main-main denganku. Saat ini, dia merasa paling frustrasi. Yuan Chaohui mencibir. Bahkan saat ini, dia masih memiliki sikap dingin dan sombong. Hehe, tidak ada yang lain. Saya hanya ingin mendoakan perjalanan Anda aman. Yuan Chaohui tersenyum palsu dan mundur jauh. Bagaimanapun, Xia Qingchen akan diusir. Mengapa dia perlu mengucapkan beberapa patah kata lagi? Tidak baik jika dia marah dan mulai berkelahi. Meskipun dia tidak takut pada Xia Qingchen, tidak baik mengotori pakaiannya, bukan?
Satu-satunya hal yang dia sayangkan adalah token kolam naga yang dia miliki masih bersama Xia Qingchen. Tidak diketahui kepada siapa dia memberikannya sebelum dia pergi. Seiring berjalannya waktu, semakin banyak orang yang datang. Banyak dari mereka datang untuk mengucapkan selamat tinggal kepada rekan-rekan mereka yang tersingkir. Pemandangan orang berpelukan dan menangis terlihat di mana-mana. Adegan itu hangat dan menyentuh. Tentu saja, ada juga yang bukan merupakan hadiah. Sebaliknya, mereka ada di sini untuk menonton pertunjukan. Misalnya, Chen Runzi. Dia sedang memegang semangkuk biji melon dan duduk di atas batu jauh. Dia menyilangkan kaki dan menggigitnya. Melihat Xia Qingchen yang berdiri sendirian, Chen Runzi mengingat berbagai hal yang terjadi di Aula Bintang Surgawi saat itu. Karena orang ini, dia ditampar oleh penjaga toko Zhou dan dipecat di depan umum. Bahkan setelah beberapa bulan, dia masih belum bisa lepas dari kenangan memalukan itu. Keadaannya benar-benar telah berubah. Chen Runzi sedang dalam suasana hati yang baik dan tidak bisa menahan diri untuk tidak bernyanyi. Aku melihatnya membangun gedung pencakar langit, melihatnya mengadakan jamuan makan, melihat gedungnya runtuh. Ketika dia bahagia, dia tidak bisa menahan tawa. Tiba-tiba, belasan orang bergegas mendekat. Chen Runzi menoleh dan matanya berbinar. Benar-benar orang yang tidak beruntung. Bahkan bekas Longyin Manor telah datang. Sekelompok mantan anggota Longyin Manor yang dipimpin oleh Jiang Shaoqing telah datang. Alasan mengapa Longyin Manor tidak tahan dengan penghinaan dan dibubarkan pasti terkait dengan Xia Qingchen. Setelah mengetahui bahwa Xia Qingchen telah dikeluarkan, sekelompok anggota baru yang membenci Xia Qingchen bergegas mendekat, seolah-olah mereka sedang memukuli seekor anjing yang tenggelam. Di antara mereka, Jiang Shaoqing adalah yang paling menonjol. Dia mengalihkan pandangannya dan segera menemukan Xia Qingchen di tengah kerumunan. Dia tidak bisa menahan senyum. Saudara muda Xia, bagaimana kabarmu? Bagaimana kabarmu? Jiang Shaoqing berjalan mendekat dengan tangan di belakang punggung dan mengejek. Xia Qingchen meliriknya dengan dingin, saat suasana hatiku sedang buruk, menjauhlah dariku demi keamanan. Jiang Shaoqing tersenyum dan mundur selangkah. Dia berkata dengan sinis, ya. Status junior Brotersia tinggi, latar belakangnya dalam, dan kekuatannya kuat. Tentu saja saya harus mendengarkan apapun yang Anda katakan. Benarkan, semuanya. Petik 1. Para anggota Longyin Manor yang datang bersamanya semuanya tertawa terbahak-bahak. Kelainan tempat ini tentu saja menarik perhatian banyak orang di dermaga. Jiang Shaoqing menilai Xia Qingchen dan tertawa canggung. Bagaimana kamu bisa mendapatkan semua luka ini? Mungkinkah seseorang melihat junior Xia kehilangan kekuatan dan menghajarmu? Ekspresi wajahnya tampak serius, seolah dia ingin menegakkan keadilan bagi Xia Qingchen. Kakak senior, jika aku menemukannya, aku pasti akan membelikannya minuman. Namun, bagian terakhir kalimatnya berubah nadanya dan dia mulai tertawa. Mendengar ini, orang-orang di Longyin Manor tertawa lagi. Bab 205, jangan memprovokasi saya. Seolah-olah mereka adalah sekelompok orang yang berdiri di tepi pantai, sedangkan yang melihatnya seperti anjing tenggelam yang jatuh ke air. Hal ini menyebabkan mereka tertawa mengejek. Jiang Shaoqing juga menyeringai lebar. Dia menunjuk ke arah Xia Qingchen dan berkata, Xia Qingchen, oh Xia Qingchen. Pernahkah Anda berpikir bahwa Anda akan mengalami hari seperti ini? Petik 2. Rasa frustrasi yang terpendam yang telah lama dia pendam akhirnya dilepaskan pada saat ini, membuatnya merasa sangat rileks. 30 tahun Hedong, 30 tahun Heksi. Tidak peduli betapa mulianya pria Xia itu, pada akhirnya dia tetap akan menjadi pecundang. Kaki Xia Qingchen bergerak. Dia akhirnya berbalik dan menghadap Jiang Shaoqing. Sepasang mata menatapnya dengan tenang. Sudah kubilang, suasana hatiku sedang tidak bagus saat ini. Jiang Shaoqing tidak hanya tidak takut, dia bahkan mengangkat kepalanya. Dia kemudian mengulurkan jarinya dan menunjuk ke arah Xia Qingchen sebelum menunjuk ke dirinya sendiri. Dia tersenyum dan berkata, kamu bukan lagi murid Sekte Nebula. Saya jenius masa depan Sekte Nebula. Ingat statusmu saat ini. Kamu bahkan tidak layak membawa sepatuku, mengerti? Dia berkata. Saat dia berbicara, dia mengulurkan telapak tangannya dan menamparkan wajah Xia Qingchen. Para murid Sekte Nebula memang lebih unggul dari yang lain. Kalimat ini tidak salah. Namun, ini tidak cocok untuk Xia Qingchen. Sebelum telapak tangannya mencapai wajah Xia Qingchen mengulurkan dua jari dan dengan santai menjepit telapak tangannya. Itu jelas dua jari, tapi itu seperti dua penjepit besi. Dengan sedikit cubitan,
Tulang metakarpal Jiang Shaoqing retak. Mendesis. Berangkat. Jiang Shaoqing menarik napas dalam-dalam, dan wajahnya dipenuhi rasa sakit. Dia mengangkat kaki kanannya dan menendang perut Xia Qingchen dengan kejam. Jari-jari Xia Qingchen mengendur dan berubah menjadi pegangan, memutar lengannya. Kemudian, dia mengangkat lengannya dan menggunakan kekuatannya untuk mengangkat Jiang Shaoqing tinggi-tinggi sebelum menghantamnya lagi. Bang! Dengan bunyi gedebuk, Jiang Shaoqing terhempas ke tanah, menciptakan lubang yang dalam. Mata Jiang Shaoqing sangat tajam. Xia, kamu bukan siapa-siapa sekarang. Beraninya kamu memukulku. Aku akan menghancurkan keluargamu hanya dengan satu kata. Menggunakan identitasnya sebagai murid Sekte Nebula, dia telah memerintahkan keluarga kerajaan Kadipaten Xia Qingchen untuk membasmi klannya. Keluarga kerajaan mana yang berani membangkang? Dia tidak pernah menyangka bahwa Xia Qingchen masih berani mengambil tindakan melawannya bahkan setelah kehilangan identitasnya sebagai murid Sekte Nebula. Dia benar-benar kurang ajar. Puff. Namun, Xia Qingchen bersikap seolah-olah dia tidak mendengar apapun dan menginjaknya. Dengan suara retak, dada Jiang Shaoqing ambruk. Tekanan yang kuat membuat Jiang Shaoqing memuntahkan seteguk darah. Dia akhirnya merasakan sedikit kepanikan di hatinya, dan buru-buru memarahi rekannya dari Longyin Manor, apa yang kamu lakukan? Datang dan selamatkan aku. Namun, bukan saja mereka tidak bergerak maju, namun mereka juga mundur dengan ketakutan di mata mereka. Melihat Xia Qingchen sangat marah, siapa yang masih berani melangkah maju? Jiang Shaoqing sangat marah sehingga dia tidak punya pilihan selain membuka kaki Xia Qingchen. Namun, kemarahan Xia Qingchen telah tersulut sepenuhnya. Dia berjongkok, meraih kerah baju Jiang Shaoqing, dan melemparkannya tinggi-tinggi ke udara. Dia melompat di tempat. Gajah buas berlari kencang di alam liar. Fire Phoenix menerangi langit. 9 naga di langit. Yang abadi menanyakan arah. Satu set teknik seni bela diri tingkat tinggi tingkat kuning digunakan, dan Jiang Shaoqing terjatuh dengan keras ke tanah. Seluruh tubuhnya bengkak dan darah mengalir tanpa henti. Seluruh wajahnya melepuh seperti kepala babi, dan matanya memutar ke belakang. Dia tergeletak di tanah dan mengeluarkan air liur berwarna putih. Hanya dalam waktu singkat, dia telah dipukuli dengan sangat parah oleh Xia Qingchen hingga dia kehilangan kesadaran. Xia Qingchen mendarat dan dengan tenang melihat sekelompok orang dari Longyin Manor. Jiang Shaoqing, itu, telah memimpin dengan baik. Dia di sini untuk melihat Xia Qingchen mempermalukan dirinya sendiri. Sialnya, aku juga sudah gila. Saya benar-benar percaya padanya dan datang untuk menonton pertunjukannya. Aku juga gila datang ke sini untuk melihat Dewa Iblis membuat lelucon tentang dirinya sendiri. Untungnya, saya berada jauh. Dermaga itu sunyi senyap. Jiang Shaoqing, yang menduduki peringkat ke-10 dalam penilaian kedua untuk pendatang baru, telah dipukuli habis-habisan oleh orang yang tersingkir. Sungguh ironis. Bagi Sekte Nebula, pengusiran Xia Qingchen benar-benar merupakan kerugian besar. Suara cambuk tiba-tiba bergema di langit. Tubuh Xia Qingchen bergerak sedikit ke samping, dengan mudah menghindari cambuk yang menyerang ke arahnya. Xia Qingchen bahkan tidak perlu mencari tahu siapa orang yang bertindak itu. Berani sekali. Beraninya kamu melukai murid Sekte Nebula. Yuan Chaohui memegang cambuk kulit di tangannya dan berteriak dengan dingin. Dia sedikit terkejut. Dia baru saja mengumpulkan kekuatannya untuk cambuk, dan cambuk itu dilepaskan secara tiba-tiba. Benar saja, kulit Xia Qingchen seharusnya terbelah, namun pihak lain berhasil menghindarinya dengan mudah. Xia Qingchen dengan dingin menatap Yuan Chaohui. Jiang Shaoqing sombong, dan ketika orang-orang di Longyin Manor mengejek dan mengejeknya, Yuan Chaohui, petugas patroli, tidak ada di sana untuk menjaga ketertiban. Baru sekarang dia bertindak seolah-olah dia sedang berusaha menegakkan keadilan. Yuan Chaohui menutup telinga dan hanya peduli dengan omelannya sendiri, siapa kamu? Kamu orang biasa sekarang. Para murid Sekte Nebula adalah putra surga yang bangga. Kamu hanyalah orang biasa. Apakah kamu pikir kamu memenuhi syarat untuk menyakiti orang yang dikasihi dewa? Wajahnya tegas, ayolah, tangkap dia dan bawa dia kembali untuk hukuman berat. Pada awalnya, dia masih sedikit enggan membiarkan Xia Qingchen pergi begitu saja. Ini akan membuat Xia Qingchen lepas begitu saja. Tapi sekarang, dia telah melukai seorang murid Sekte Nebula di depan umum, yang memberinya alasan yang tepat. Beberapa orang yang berpatroli di belakangnya semuanya adalah murid tingkat rendah yang dipimpin oleh Yuan Chaohui. Mereka semua adalah pembantunya yang terpercaya. Dengan satu perintah, mereka secara alami menerkam seperti serigala dan harimau.
Ada 9 di antaranya, dan basis budidaya mereka berada di antara pusaran pertama dan pusaran ketiga dari tahap konstelasi utama. Xia Qingchen merasa kesal, dan tatapannya menjadi dingin. Sudah kubilang jangan memprovokasiku saat suasana hatiku sedang buruk. Mengapa kamu tidak mendengarkanku? Udara di sekitar Xia Qingchen tiba-tiba mulai berfluktuasi. Dari jauh, sosok Xia Qingchen menjadi buram. Tak terlihat dengan mata telanjang, puluhan ribu bayangan pedang mengelilinginya. Hati 10.000 pedang yang kacau. Suara mendesing. Suara tajam yang tak terhitung jumlahnya melayang di udara. Sebelum 9 murid yang berpatroli mengetahui apa yang sedang terjadi, mereka telah ditusuk oleh 10.000 pedang. Jeritan menyedihkan terdengar terus-menerus. Mereka tidak melihat senjata apapun, mereka juga tidak melihat Xia Qingchen melakukan gerakan serangan apapun. Satu demi satu, luka berdarah muncul di tubuh ke-9 murid itu. Pakaiannya telah dipotong-potong, dan dia telanjang di depan semua orang. Di bawah serangan 10.000 pedang Qi, mereka tidak punya cara untuk melarikan diri. Mereka semua terluka, tergeletak di tanah dalam keadaan berlumuran darah, meratap kesakitan. Semua orang di dermaga tersentak melihat pemandangan itu. Apakah ini perbuatan Xia Qingchen? Teknik bela diri macam apa itu? Mengapa hal itu sangat menakutkan? Kulit kepala Yuan Chaohui menjadi mati rasa. Itu adalah teknik bela diri yang menakutkan lagi. Saat itu di pertukaran bela diri yang diadakan oleh Heng Qianmo, Xia Qingchen hanya memperlihatkannya sebelumnya. Namun, sekarang dia telah menggunakan kekuatan penuhnya, kekuatannya jauh lebih besar. Xia Qingchen, kamu pembunuh, Sekte Nebula tidak akan mentolerir kelancanganmu. Dia menjentikkan pergelangan tangannya, dan bayangan cambuk itu terbang bersama angin kencang. Xia Qingchen mengeksekusi teknik gerakannya dan hendak menghindar. Sebuah telapak tangan tua secara tak terduga dan akurat menangkap cambuk kulit yang bergerak dengan kecepatan tinggi. Bab 206, Bangkit dari Kematian. Cambuk yang bergetar tiba-tiba berhenti. Kekuatan batin yang tersembunyi di dalam cambuk tidak bisa kemana-mana, jadi ia berguling kembali dan berpindah ke telapak tangan Yuan Chaohui. Seketika, Yuan Chaohui melepaskan tangannya seolah-olah dia tersengat listrik, dan telapak tangannya rusak parah. Kamu, dia tiba-tiba mengangkat kepalanya dan hendak memarahi, tetapi ketika matanya dengan jelas mencerminkan orang yang datang, hatinya tidak bisa menahan diri untuk tidak melompat. Dia dengan cepat melangkah maju dan berlutut dengan satu kaki, berkata dengan hormat, kami memberi penghormatan kepada Master Bintang yang hebat. Hualala, murid-murid lainnya atau mereka yang telah tersingkir semuanya berlutut dengan satu kaki. Orang tua di depannya adalah Master Bintang hebat yang legendaris. Bintang Agung Lord membuang cambuknya dan menatap Yuan Chaohui dengan dingin. Hari ini, dia pergi ke rumah Ting Sui untuk mencari Xia Qingchen, tetapi pada akhirnya, dia tidak dapat menemukan jejaknya. Baru setelah bertanya-tanya barulah dia tahu bahwa Xia Qingchen sebenarnya telah dikeluarkan dari sekte tersebut. Sudah mencapai puncaknya untuk mengusir para murid. Terlebih lagi, Xia Qingchen hanyalah murid biasa. Oleh karena itu, masalah pengusirannya tidak sampai ke telinganya. Oleh karena itu, Bintang Agung Lord segera bergegas ke dermaga dan melihat pemandangan ini. Apa yang sedang kalian lakukan? Master Bintang hebat itu menyipitkan matanya dan melihat ke arah yang terluka di tanah dengan ekspresi dingin. Yuan Chaohui melaporkan kebenarannya, orang yang tersingkir adalah Xia Qingchen. Dia melakukan kejahatan di depan umum. Penjaga patroli saya sedang menangkapnya. Secara logika, dengan bukti yang tak terbantahkan seperti itu, Tuan Bintang Agung seharusnya menanganinya sesuai hukum. Apa alasan pembunuhan itu? Tanya sang Master Bintang hebat. Itu tidak mungkin terjadi tanpa alasan, kan? Ini, Yuan Chaohui tentu saja tidak berani menyembunyikannya. Dia ragu-ragu dan berkata, Jiang Shaoqing memprovokasi dia terlebih dahulu dan membuatnya marah. Namun, serangan Xia Qingchen terlalu berat. Sebelum dia bisa menyelesaikannya, Master Bintang hebat itu menyelanya dan berkata, bukankah ini dia? Memprovokasi orang lain dengan niat jahat, menimbulkan masalah, dan mengganggu ketertiban sekte. Sekte Nebula tidak bisa mentolerir orang seperti itu. Kirimkan kembali Jiang Shaoqing itu. Apakah daftar rumah tangganya terdaftar di kapal hari ini? Dia bertanya. Belum lagi Yuan Chaohui, bahkan para penonton pun tercengang. Penghakiman macam apa ini? Jiang Shaoqing mungkin yang menyebabkan hal ini pada dirinya sendiri, tetapi jelas bahwa luka Xia Qingchen lebih serius, bukan? Mengapa dia menyalahkan Jiang Shaoqing dan bahkan mengusirnya? Di dermaga,
Seorang murid yang bertanggung jawab atas pendaftaran rumah tangga segera keluar dan berkata, Tuan Bintang Agung, Jiang Shaoqing milik Kadipaten Qianyun. Ada kapal yang sedang menuju ke sana. Suruh dia pergi. Master bintang hebat itu melambaikan tangannya. Ya, oleh karena itu, murid terdaftar menyeret Jiang Shaoqing yang tidak sadarkan diri ke perahu tenda hitam yang menuju ke Kadipaten Qianyun. Kemudian, dia menoleh ke murid terdaftar dan berkata, kembalilah dan beritahu guru puncakmu bahwa Xia Qingchen berada di bawah perintahku dan tidak hadir dalam ujian karena dia sedang menjalankan misi di luar. Keputusan untuk mengusirnya telah dibatalkan. Murid terdaftar itu mengangguk berulang kali, ya. Karena ini adalah perintah Master Puncak, tentu saja tidak ada masalah. Murid ini pasti akan melaporkan hal ini kepada guru puncak kita. Dia tersenyum pahit. Aturan Sekte Nebula sangat ketat, tetapi hanya untuk para murid dan orang biasa. Peak Masters tidak disertakan, terutama ketika dia adalah salah satu Master Puncak terkuat. Mendengar hal tersebut, orang-orang di dermaga yang seharusnya tersingkir berlutut dan memohon ampun. Master Puncak, tolong tunjukkan belas kasihan dan beri saya kesempatan. Jika Xia Qingchen bisa menghidupkan kembali orang mati, mengapa mereka tidak bisa? Ekspresi Master Bintang Hebat itu dingin ketika dia melihat yang terluka di tanah dan berkata, tentu. Jika kalian bisa mengalahkan Xia Qingchen, aku akan mengizinkan kalian untuk tinggal. Itu tidak mungkin. Jika mereka memiliki kekuatan Xia Qingchen, bagaimana mereka bisa tersingkir dalam ujian? Baru setelah itu mereka menyerah sepenuhnya dan naik ke kapal dengan murung. Bintang Agung Lord berbalik dan datang ke hadapan Xia Qingchen. Dia menjelaskan, Tuan tua ini baru mengetahuinya belum lama ini, saya harap Anda mengetahuinya. Dia takut Xia Qingchen akan berpikir bahwa dia membunuh keledai itu setelah keledai itu berhenti menggiling dan akan menendangnya ke samping setelah memanfaatkannya. Saya mengerti. Master Bintang Hebat itu menghela nafas lega dan menepuk bahunya. Aku telah membuatmu menderita. Alis Xia Qingchen berkerut erat. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, saya baik-baik saja, tapi teman saya dalam masalah. Bolehkah saya menyusahkan Tuan Bintang Agung untuk meminta murid-murid Anda membantu saya menemukannya? Siapa namanya? Tanya sang Master Bintang Hebat. Tidak heran Xia Qingchen tidak memberitahunya. Jadi ternyata ada sesuatu yang terjadi pada orang yang menyampaikan surat tersebut. Jangan khawatir, saya akan segera mengerahkan murid-murid saya untuk mencari seluruh sekte. Kata Tuan Bintang Agung. Dia kemudian menoleh ke Yuan Chaohui dan berteriak, apakah kamu mendengar itu? Kumpulkan penjaga patroli dan lakukan yang terbaik untuk mencari keberadaan murid Huang Ying. Siapapun yang memberikan petunjuk akan diberi imbalan besar. Segera setelah dia menyelesaikan kata-katanya, seorang murid perantara keluar dari kerumunan dan melaporkan, Tuan Bintang Agung, apakah Nona Huang Ying, murid perempuan berusia 19 tahun yang mengenakan blus bunga pir dan arok panjang. Bintang Agung Lord melirik Xia Qingchen. Mata yang terakhir bersinar dan dia dengan cepat berjalan mendekat. Dia bertanya dengan heran, kamu pernah melihatnya sebelumnya? Kapan dan di mana? Murid perantara memandang Yuan Chaohui dengan ragu-ragu, tapi dia tidak takut. Dia berkata dengan jujur, jika saya tidak salah, sepertinya murid tingkat rendah, Chen Runzi, membawa murid itu pergi dengan paksa. Kami tidak tahu di mana dia sekarang. Chen Runzi. Xia Qingchen terdengar agak familiar. Tiba-tiba, Yu Guang memperhatikan sesosok wanita diam-diam turun dari batu di kejauhan. Dia memusatkan perhatian padanya dan segera mengenalinya. Bukankah ini orang yang bertanggung jawab atas konter di Aula Bintang Surgawi? Dia sepertinya adalah Chen Runzi. Berhenti di sana, teriak Xia Qingchen. Namun, Chen Runzi tidak berhenti. Sebaliknya, dia berbalik dan lari. Suara mendesing. Xia Qingchen mengambil satu langkah dan menendang punggungnya. Chen Runzi segera terlempar dari kakinya, dan semangkuk biji melon di tangannya jatuh ke seluruh tubuhnya. Kamu mengambil Huang Yingjer. Di mana dia sekarang? Mata Xia Qingchen bersinar dengan cahaya dingin yang mengancam. Chen Runzi menggigil seolah akhir dunia telah tiba. Berbicara, Xia Qingchen mengusirnya, tidak menunjukkan rasa kasihan sama sekali. Chen Runzi mengerang kesakitan dan tergagap, itu di kamarku. Bagaimana mereka? Apakah kamu menyakitinya? Inilah yang paling dikhawatirkan oleh Xia Qingchen. Tidak, kata Chen Runzi cepat, dia tidak terluka sama sekali. Aku baru saja menguncinya di kamarku. Xia Qingchen merasa seolah beban berat telah terangkat dari pundaknya. Graji, ikuti dia untuk menjemputnya. Xia Qingchen kembali tenang.
Baiklah. Graje berjalan mendekat dan memamerkan giginya, wanita jelek, kenapa kamu tidak memimpin? Kamu bahkan berani menangkap gadis kecilku Huang, kamu pasti telah memakan hati beruang dan empedu macan tutul. Chen Runzi tidak berani untuk tidak patuh. Bintang besar yang Lord sedang menonton dari jauh. Xia Qingchen berjalan kembali dan berbicara kepada Dewa Bintang Agung, terima kasih, Guru Bintang Agung, karena telah membantuku. Kamu berada dalam situasi seperti ini karena aku, jadi akulah yang berhak turun tangan. Master bintang hebat itu melihat sekeliling dan berteriak, "Aii, mundurlah. Tidak seorang pun boleh mendekat tanpa izin." Kerumunan itu pergi, hanya menyisakan mereka berdua di dermaga. Xia Qingchen memahaminya secara diam-diam. Tuan Bintang yang Agung, katanya, apakah kamu punya instruksi? Petik 2. Jangan bilang itu misi rahasia lainnya. Bab 207, Dua Binatang. Master Bintang Agung mengeluarkan kertas kuning persegi seukuran telapak tangan. 4 kata tertulis di atasnya dengan segel asli penyegel tinta jahat. Ini adalah segel yang kubuat dalam semalam dengan cermin reflektif tulang 1000 tahun. Saya ingin Anda mengambilnya dan mencobanya. Kata Master Bintang Hebat. Bagaimana caranya aku mencobanya? Ada mayat jahat di tahap konstelasi utama yang tertidur di gundukan jantung kuno. Tempelkan jimat ini di dahinya dan lihat apakah itu berhasil, kata Master Bintang Hebat itu. Ini untuk menguji apakah cermin tulang 1000 tahun benar-benar berguna. Mayat jahat. Yang disebut mayat jahat adalah makhluk mati yang kesadarannya telah hancur, namun tubuhnya tidak membusuk karena suatu alasan. Mereka seperti binatang buas yang hidup di tempat jahat, makan daging dan minum darah. Terkadang, mereka juga menyerang manusia, membuat mereka cukup berbahaya. Bukit Guxin adalah tanah berkah sekte tersebut. Dengan hal berbahaya seperti itu, mengapa sekte tidak segera menyingkirkannya? Xia Qingchen bertanya. Mayat jahat ini ditemukan oleh kelompok murid terakhir yang secara tidak sengaja jatuh ke dalam reruntuhan bawah tanah, kata Master Bintang Hebat itu tanpa daya. Karena mereka tidak cukup kuat, mereka tidak berani membangunkan mayat jahat di dalam peti mati. Kali ini, petinggi sekte telah memutuskan untuk membentuk sekelompok orang yang dipimpin oleh murid perantara berpengalaman untuk melenyapkan mayat jahat. Sebelum Anda menghancurkannya, Anda harus memeriksa fungsi jimat ini untuk melihat apakah jimat ini dapat menekan mayat jahat. Xia Qingchen mengambil segel asli penyegel kejahatan itu dan mengangguk. Jimat ini bahkan dapat menekan mayat jahat di tahap konstelasi minor, jadi seharusnya tidak menjadi masalah bagi mereka yang berada di tahap konstelasi utama. Ini adalah masalah yang sangat penting. Kami harus memverifikasinya sebelum kami dapat memastikannya. Kata Master Bintang Hebat. Xia Qingchen menggelengkan kepalanya dan mengembalikan segelnya. Karena ada sekelompok murid perantara berpengalaman yang pergi ke sana, maka saya tidak diperlukan. Mereka bisa mengujinya, kan? Mengapa Xia Qingchen perlu melakukan perjalanan sendiri? Namun, Master Bintang Hebat tidak mengambil segelnya kembali. Dia tersenyum dan berkata, seperti yang Anda tahu, cermin tulang milenium adalah sebuah rahasia, begitu pula segel sebenarnya yang menyegel kejahatan. Bagaimana Anda bisa menyerahkan masalah ini kepada murid lain? Petik 2. Hanya kamu yang bisa melakukannya. Xia Qingchen sedikit mengernyitkan alisnya, tidak mau melakukannya. Dia sudah menyia-nyiakan 1 bulan di tebing patah hati. Jika dia keluar lagi, apakah dia masih bisa berkultivasi? Anda, bahkan murid tingkat menengah yang berpengalaman pun tidak sabar untuk pergi ke gundukan jantung kuno. Anda baik, saya memberi Anda tempat tetapi Anda menolaknya. Tuan Bintang Agung merasa geli. Esensi Ki di gundukan jantung kuno 30 kali lebih kuat dari dunia luar. Jika kamu berkultivasi di sana selama 10 hari, itu setara dengan sebulan di rumah Ting Semu. 30 kali. Alis Xia Qingchen bergerak-gerak. Itu tidak buruk. Selain itu, sekte ini memiliki aturan bahwa para murid yang telah mengambil harta karun yang dibawa kembali oleh Gu Xin Qiu memiliki prioritas untuk membelinya. Selain itu, jika itu adalah berbagai senjata sihir kuno, murid berhak memilih 30% secara gratis. Xia Qingchen tidak terlalu peduli dengan harta surgawi dan duniawi. Dia tidak kekurangan satupun saat ini. Tapi senjata ajaib kuno, mungkin sekte tersebut merasa tidak banyak harta ajaib di Bukit Guxin, sehingga mereka begitu murah hati memberikan 30% kepada murid-muridnya. Namun, Xia Qingchen tahu bahwa gundukan jantung kuno adalah tempat di mana benda suci seperti beras hati naga dapat digali. Jika ada harta magis kuno di sana, mungkin levelnya sangat tinggi. Terlebih lagi,
Bukankah kelompok murid sebelumnya baru saja menemukan reruntuhan bawah tanah? Mengapa tidak melanjutkan dan menjelajah? Senang juga bisa menemukan beberapa butir beras Dragon Heart lagi. Bagus. Kapan kita berangkat? Xia Qingchen menyimpan segel sebenarnya yang menyegel kejahatan. Para petinggi masih mempertimbangkan jumlah murid. Ini akan memakan waktu sekitar 1 bulan. Kata Master Bintang hebat. Setelah jeda, dia mengeluarkan botol giok, yang berisi cairan bening. Kebetulan Anda bisa pergi ke Gua Awan Langit Berbintang untuk bercocok tanam selama sebulan sebelum Anda bisa berangkat. Xia Qingchen memegang botol giok itu. Barang ini adalah bukti masuk ke dalam Gua Awan. Terima kasih, Master Bintang yang hebat. Xia Qingchen dipenuhi dengan antisipasi. Master Bintang yang hebat tersenyum dan berkata, kamu pantas mendapatkannya. Namun, hanya murid tingkat lanjut yang diizinkan menggunakan gua tersebut. Ini pengecualian untukmu. Ingatlah untuk merahasiakannya. Baiklah, katanya. Pada waktu itu, rumah Chen Runzi, tangan dan kaki Huang Yinger diikat, dan mulutnya disumpal kain. Tuan anjing, mengapa kamu tinggal? Hal pertama yang dilakukan Huang Yinger saat mengeluarkan kain itu adalah mengkhawatirkan Xia Qingchen. Graji berkata, saya baik-baik saja. Kamu telah membuatku khawatir. Aku mencarimu di tebing sepanjang malam. Sesuatu hampir terjadi. Xia Qingchen tidak pernah memperlakukannya sebagai pelayan. Baiklah, ayo pulang. Graji menggigit talinya. Ketika dia sampai di halaman, Chen Runzi berdiri dengan gugup di bawah pohon, berpikir bahwa masalahnya harus selesai sekarang. Dia tidak menyakiti Huang Yinger. Anda datang ke sini. Graji menatapnya dengan dingin. Chen Runzi berjalan dengan ragu-ragu. Tiba-tiba, matanya memutih dan dia merasakan sakit yang membakar di pipinya. Dia menyentuhnya dengan tangannya, hanya untuk menemukan bahwa itu berlumuran darah. Dia mengeluarkan cermin perunggu kecil dan menatap wajahnya. Dia menemukan seluruh wajahnya telah tergores. Dia cacat. Ah, wajahku. Chen Runzi berteriak. Tidak ada wanita yang tidak peduli dengan penampilannya, apalagi wanita yang suka berdandan. Graji berkata dengan dingin, hanya karena kamu hampir membunuh Tuan Chen. Aku akan memberimu 2 cakar. Itu sudah merupakan hukuman yang ringan. Untungnya, bintang besar Lord muncul tepat waktu. Jika tidak, Xia Qingchen mungkin terluka oleh Yuan Chaohui. Sayang sekali benda itu tidak sekuat itu, atau benda itu akan memukulinya dengan sangat parah hingga orang tuanya pun tidak akan mengenalinya. Kakak, Tuan Anjing, bukankah kamu terlalu berbelas kasihan? Pada saat ini, Yabuer menggeliat tubuhnya yang agak gemuk dan bergegas mendekat. Itu adalah bintang agung, Lord yang memerintahkannya untuk mengikuti mereka dan bertindak sesuai dengan situasi. Graji melihatnya dan segera keluar dari mulut anjing itu dan tertawa. Tentu saja tidak. Bagaimana kita harus menghadapi seorang murid yang memenjarakan sesama muridnya? Hukuman dengan mencambuk, kata Bebek Buer. Saat dia berbicara, dia memberikan pandangan penuh arti kepada beberapa murid puncak Star Lord di belakangnya. Mereka segera maju dan menangkap Chen Runzi. Wajahku tergores, kamu mau apa? Kata Chen Runzi dengan kesal. Graji tertawa, bawa dia ke alun-alun kecil di luar. Alun-alun kecil itu terletak di tengah-tengah kawasan pemukiman. Itu adalah tempat di mana para murid berkumpul. Itu adalah tempat dengan murid sekte Nebula terbanyak. Chen Runzi tersandung. Saat ini, ada ratusan orang di alun-alun kecil. Mereka berdebat satu sama lain atau bertukar pengalaman. Kedatangan Chen Runzi langsung menarik perhatian mereka. Hukuman dengan cara dicambukkan. Pakaian wanita ini terlalu tebal, lepaskan dia sebelum kamu memukulnya. Niat jahat Graji. Wanita jahat ini perlu diberi pelajaran yang tak terlupakan. Jangan berani. Wajah Chen Runzi memerah dan dia memarahi. Namun, para murid dari puncak Dewa Bintang tidak mau mendengarkannya. Dia segera mencabutnya, menekannya ke tanah, dan mulai mencambuknya. Chen Runzi merasa malu dan marah. Ditelanjangi dan dieksekusi di depan umum, bagaimana mungkin dia masih memiliki wajah untuk mengangkat kepalanya di masa depan? Kalian berdua binatang buas. Chen Runzi berteriak sekuat tenaga. Tindakan mereka sama sekali tidak memiliki hati nurani, sangat tidak tahu malu, tercela, dan sangat kotor. Graji mengedipkan matanya dan berkata dengan ragu, Saudara Bebek, apakah dia sedang memarahi? Bab 208, sangat kecewa. Menurutku begitu, dia terlihat sangat galak. Tapi kami adalah binatang buas. Kamu adalah seekor burung dan aku adalah seekor binatang, apakah ada yang salah?
Bebek adalah burung, sedangkan anjing adalah binatang buas. Ya, kami adalah binatang buas. Kenapa dia menyebut kami binatang buas? Saya tidak mengerti. Itu mungkin karena dia tidak memiliki cukup pengetahuan. Dia bahkan tidak tahu bagaimana cara memarahi kami berdua. Sungguh menyedihkan tidak memiliki pengetahuan. Bebek Buer mengangguk setuju. Chen Runzi tertegun sejenak, lalu dia sangat marah hingga dadanya membengkak. Setelah dicambuk, dia mengeluarkan seteguk darah. Tidak, ayo kita pergi ke paviliun bulan untuk minum. Graji menggeleng Yabu leher Jer dan berkata sambil tersenyum. Tuan anjing, kita tidak bisa pergi ke paviliun bulan lagi, kan? Yabuer bertanya. Terakhir kali kami pergi, saya melihatnya bersembunyi di sudut dan menangis. Di bulan ketika Xia Qingchen tidak ada, dendam telah mengundang Yabuer untuk minum selama 1000 hari dalam keadaan mabuk. Meskipun Master Menara Pemandangan Bulan tidak menunjukkan wajah kesal, Yabuer adalah hewan peliharaan iblis Master Bintang Besar. Jika ingin minum, bagaimana mungkin dia tidak memberikannya? Dan kedua binatang ini bahkan tidak membayar. Ya, tidak 1 sen pun. Hati Master Menara Bulan Purnama terasa seperti ditusuk pisau, dan dia hanya bisa menangis dalam diam. Hai, itu sedang disentuh, mengerti. Kami bersaudara bersedia memperhatikan restoran Bulan Purnama. Itu memberinya banyak perhatian. Dia sangat tersentuh hingga dia menangis. Yabuer tercengang, oh, begitu. Baiklah, ayo beri dia perhatian dan pesan beberapa toples lagi hari ini. Kita akan mabuk. Di restoran tertentu, kepala menara, yang sedang berlutut di depan patung dan berdoa, tiba-tiba menggigil dan berkata dengan wajah pucat, dia di sini lagi. Semoga para dewa memberkati mereka dan membiarkan sepasang binatang itu segera mendapatkan balasannya. Kamu bahkan bisa tersambar petir dan menghilang di tengah jalan. Huang Yinger bergegas kembali ke menara pendengaran salju. Xia Qingchen saat ini sedang mengemas jatah kering. Huang Yinger mengerucutkan bibirnya saat melihat pakaiannya robek dan telapak tangannya berlumuran darah. Demi dia, Xia Qingchen benar-benar mencari di tebing sepanjang hari dan malam dalam kegelapan. Hatinya tergerak, seperti hujan musim semi di malam hari. Menguasai, Huang Yinger berseru dengan lembut. Xia Qingchen menoleh dan berbicara dengan tenang, baguslah kamu baik-baik saja. Saya telah menyebabkan Anda terlibat karena masalah saya. Saya minta maaf. Huang Yinger membungkuk dalam-dalam untuk menyatakan rasa hormatnya. Pada saat ini, dia akhirnya melihat Xia Qingchen dengan jelas. Dia tampak dingin di luar, tapi di dalam, dia sopan dan hangat. Ying, bersumpah aku tidak akan mengecewakanmu. Meskipun dunia ini besar, di mana dia bisa menemukan master seperti itu. Xia Qingchen hanya tersenyum. Dia mengemasi barang-barangnya dan pergi ke gua awan langit berbintang. Pintu di depan gua tertutup rapat. Ada peta langit berbintang di gerbang, dan banyak bintang dihubungkan oleh garis dangkal. Selama cairan galaksi yang diberikan oleh Dewa Bintang Agung dituangkan ke dalam garis, mekanisme di balik pintu akan diaktifkan, memungkinkan orang untuk masuk dan berkultivasi. Xia Qingchen baru saja hendak melangkah maju ketika dia tiba-tiba menghentikan langkahnya dan mengamati peta bintang dengan cermat. Bukankah ini sudut peta sungai bagian utara? Xia Qingchen sedikit heran. Diagram bintang kuno sungai utara adalah formasi penyegelan yang diciptakan oleh dewa, dan itu sangat mendalam. Akan sangat sulit untuk membuka segelnya tanpa bodi aslinya. Tentu saja, Xia Qingchen adalah pengecualian. Sepertinya saya tidak perlu menggunakan botol cairan ini lagi. Xia Qingchen menyimpan botol berisi cairan itu. Untuk peta sungai utara yang lengkap, Xia Qingchen mungkin memerlukan 10 hari 10 malam sebelum dia dapat menyimpulkan metode untuk membuka segelnya. Namun, sudut di depannya bahkan tidak sampai 1% dari formasi lengkap, sehingga dia bisa menyelesaikannya dalam 2 hingga 4 jam. Dia mengambil dahan dan mulai menggambar di tanah. Dia membagi sudut peta sungai bagian utara ini menjadi 49 bagian yang lebih kecil. Hanya dengan begitu dia dapat menentukan cara sebenarnya untuk membuka segelnya. 2 jam kemudian, area dalam radius 1 li dipenuhi dengan diagram formasi kecil yang padat. Xia Qingchen berhenti, dan senyuman muncul di wajahnya. Sudah terpecahkan. Tidak ada kesalahan yang dapat dilakukan selama periode ini, atau semua upaya sebelumnya akan sia-sia. Berderak, saat jarinya menggambar lintasan terakhir antara 2 bintang, pintu batu terbuka. Xia Qingchen tidak memerlukan bukti apapun dan berhasil membuka pintu batu. Jika masalah ini diketahui oleh sekte tersebut, mereka akan ketakutan setengah mati. Bagaimanapun,
Peta Sungai Utara dikenal sebagai segel nomor satu di dunia. Dia melihat banyak diagram kecil di belakangnya dan segera menghapusnya dengan kakinya. Ketika setengahnya dilepas, pintu batu itu berderit dan hendak menutup kembali. Tak berdaya, dia hanya bisa menyerah dan bergegas menuju pintu batu. Lagi pula hanya tersisa setengahnya, dan tidak ada orang lain yang bisa membuka segelnya. Dari dalam pintu batu, esensi Qi yang mengejutkan menyembur keluar. Ini memang 50 kali lebih banyak dari dunia luar. Xia Qingchen berbicara dengan puas. Jika orang biasa berkultivasi di sini selama sebulan, itu setara dengan 4 tahun di dunia luar. Itu sudah cukup baginya untuk menembus 2 tingkat konstelasi utama. Namun, hal ini mungkin tidak berlaku pada Xia Qingchen. Bagus sekali, saya bisa mencoba teknik penanaman mental pada tahap konstelasi utama di sini. Xia Qingchen bergumam. Catatan abadi yang melahap langit, hanya cocok untuk mereka yang berada di tahap konstelasi tengah. Pada tahap konstelasi utama, Xia Qingchen memilih teknik bela diri lain, gulungan awan tenang yang mengejutkan. Metode penanaman mental ini adalah metode penanaman mental tingkat menengah tingkat hitam, dan bahkan lebih sombong daripada kurang dari catatan abadi surga yang melahap lebih besar dari. Itu bisa secara paksa menyerap semua esensi Qi di dunia. Ketika dikembangkan ke tingkat yang lebih tinggi, ia bahkan dapat secara paksa menyerap kekuatan batin orang lain. Teknik ini sering dilakukan oleh para bidah di masa lalu. Itu digunakan untuk menyerap kekuatan batin orang lain untuk meningkatkan kekuatan mereka sendiri. Dulunya dikenal sebagai 10 seni jahat yang agung. Baru kemudian, ketika kelemahan dari menyerap energi orang lain secara paksa terungkap, orang-orang secara bertahap berhenti mengolahnya. Jika Xia Qingchen tidak menyerap kekuatan batin orang lain, teknik ini tidak akan berbahaya. Ditambah dengan esensi Qi yang sangat padat di tempat ini, jumlah level yang berhasil ditembus Xia Qingchen dalam sebulan mungkin bukan 2. Dengan sedikit antisipasi di dalam hatinya, Xia Qingchen menutup matanya dan perlahan mulai berkultivasi. Saat gulungan rahasia mengejutkan awan dieksekusi, semua esensi Qi di seluruh gua segera tersapu, semuanya berkumpul di tubuh Xia Qingchen. Tidak ada satupun jejak yang tersisa. Kekuatannya yang sombong terlihat jelas. Xia Qingchen merasa puas dan secara resmi memasuki periode kultivasi yang panjang. Pada waktu itu, saat matahari terbenam, Chen Runzi sedang menunggu kapal di dermaga dengan kerudung menutupi wajahnya dan tas di punggungnya. Setelah ditelanjangi di depan umum dan dihukum, Chen Runzi tidak punya wajah untuk tinggal di Sekte Nebula. Apakah kamu benar-benar pergi, Runzi? Yuan Chaohui menahannya dan menarik lengannya. Chen Runzi mengibaskannya dan berbalik. Dia menatapnya dengan kecewa. Apakah kamu akan tinggal dan terus diintimidasi? Jangan seperti ini, Runzi, Yuan Chaohui menghibur. Aku tidak ada di sana saat kamu menderita. Jika saya ada di sana, tidak ada yang bisa melakukan apapun terhadap Anda. Chen Runzi mencibir. Jadi bagaimana jika Yuan Chaohui hadir? Bisakah dia melanggar perintah hewan peliharaan iblis Sang Raja Bintang Agung? Yuan Chaohui, tahukah kamu apa yang paling membuatku buta? Chen Runzi menertawakan dirinya sendiri dan berkata, aku memang memilih untuk mengikutimu. Kamu telah berada di sekte selama bertahun-tahun, namun kamu bahkan tidak bisa dibandingkan dengan Xia Qingchen yang baru berada di sekte tersebut kurang dari setengah tahun. Aku, bantah Yuan Chaohui. Berhenti berdebat, sela Chen Runzi, pikirkan tentang Heng Qianmo dan aku. Yang mana yang kamu lindungi? Petik 2. Tidak satu pun. Chen Runzi menggelengkan kepalanya dan berjalan ke perahu. Bab 209, dari pilihan. Sebelum dia naik ke kapal, dia melihat kembali ke arah Yuan Chaohui, yang telah menemaninya selama beberapa tahun, dan menghela nafas, mulai sekarang, jadilah orang yang jujur. Jangan bermusuhan dengan Xia Qingchen lagi. Kamu bukan tandingannya, sungguh. Setelah dia selesai berbicara, dia naik perahu dan pergi. Hanya Yuan Chaohui yang dibiarkan berdiri sendirian di dermaga. Dada Yuan Chaohui terasa seperti 10.000 kuda berlari kencang, seolah dadanya akan terkoyak. Dia sangat tertekan. Sebagai seorang pria, dia bahkan tidak bisa menjaga wanitanya sendiri. Itu semua karena dia tidak percaya diri. Apakah aku, Yuan Chaohui, pengecut? Yuan Chaohui meraung sedih dan marah, saya tidak yakin. Jejak kebencian tersulut di kedalaman matanya. Dia telah berada di Sekte Nebula selama bertahun-tahun, berapa banyak kontribusi yang telah dia berikan. Xia Qingchen baru berada di sini selama beberapa bulan. Hak apa yang dia miliki untuk menerima perlakuan istimewa dari Tuan Bintang Agung?
Sangat memalukan karena wanita itu pergi dengan marah. Bukankah hanya karena dia memiliki potensi yang lebih baik dan dapat berkultivasi lebih cepat? Jika saya menerobos belenggu dan menjadi murid tingkat menengah senior, siapa yang berani meremehkan saya? Yuan Chaohui sangat terprovokasi. Memikirkan hal ini, dia akhirnya mengambil keputusan dan pergi ke rumah tunangannya di Hengqianmo. Hengqianmo telah diusir, namun, tunangannya masih berada di sekte tersebut. Jika dia bisa memintanya untuk memperkenalkannya kepada pemilik kediaman superior, dia akan bisa menjadi murid perantara senior dengan bantuan energi esensi 10 kali lipat di sana. Namun, mansion itu kosong seperti biasanya. Dia sudah sering ke sini, dan selalu sama. Kali ini, dia harus menunggu. Berdiri di bawah atap, Yuan Chaohui duduk bersila. Matahari terbakar di siang hari, dan embun beku terkikis di malam hari. Angin dan pasir bertiup, dan hujan mengguyurnya, tetapi Yuan Chaohui tetap menolak untuk mundur. Dia harus menerobos untuk menjadi murid perantara. Dia pasti harus melakukannya. Sudah sebulan penuh. Tubuh Yuan Chaohui dipenuhi bau busuk, rambutnya layu, dan ekspresinya kuyu. Namun, pemilik rumah itu belum kembali. Hatinya sedikit goyah. Saat dia hendak pergi, dia melihat seorang gadis cantik di kejauhan. Dia membuka pintu dengan langkah ringan. Yuan Chaohui belum pernah melihat tunangan Hengqianmo sebelumnya, tetapi untuk dapat membuka pintu ini tanpa izin, identitasnya tidak diragukan lagi. Apakah kamu tunangan Hengqianmo? Yuan Chaohui berdiri dengan goyah dan bertanya dengan penuh semangat. Huang Yinger terkejut. Bagaimana bisa ada pengemis di sekte Nebula? Dan Anda? Dia mengukurnya dengan curiga. Setelah menangani masalah di menara pendengaran salju hari ini, Huang Yinger datang untuk membersihkan rumahnya. Akhir-akhir ini hujan terus turun, dan rumah sangat lembab. Jika tidak dibersihkan, rumah akan membusuk. Ini aku. Yuan Chaohui menyibakkan rambut acak-acakan di depannya. Tunanganmu, teman Hengqianmo. Huang Yinger melihat lebih dekat dan menggelengkan kepalanya. Maaf, saya masih belum mengenalnya. Petik 2. Melihat betapa menyedihkannya dia, Huang Yinger mengeluarkan sepotong makanan kering dan melemparkannya kepadanya. Ambil dan makanlah. Yuan Chaohui marah di dalam hatinya. Apakah Anda memperlakukan saya seperti seorang pengemis? Dia memaksakan senyum dan berkata, adik perempuan, bisakah kamu membantuku dan memperkenalkanku pada tuanmu? Aku benar-benar kehabisan akal. Aku memohon Anda, untuk mendapatkan kepercayaan Huang Ying, dia berlutut dan bersujud. Jangan lakukan ini. Huang Ying tersanjung dan dengan cepat melambaikan tangannya, bangunlah dulu. Aku masih belum tahu siapa kamu. Bagaimana aku bisa berjanji padamu? Yuan Chaohui berlutut di tanah dan menolak untuk bangun. Dia memperkenalkan dirinya, nama saya Yuan Chaohui. Aku teman baik tunanganmu. Saya sangat sedih atas kepergiannya. Oh, ekspresi aneh di wajah Huang Yingjer menghilang, dan dia tetap tanpa ekspresi. Ternyata itu adalah Yuan Chaohui. Meskipun dia belum pernah bertemu dengannya sebelumnya, dia pernah mendengar tentang dia. Bahkan jika dialah yang menentang Xia Qingchen, Chen Runzi juga wanitanya, bukan? Adik perempuan junior, tolong beri aku kesempatan dan biarkan aku bertemu tuanmu. Jika aku bisa mendapatkan bantuannya, aku bersumpah pasti akan membantumu menyingkirkan Xia Qingchen di masa depan dan membalas dendam pada tunanganmu. Oh, ekspresi Huang Yingjer acuh tak acuh. Huang Yinger mengangguk dengan sangat tenang, lalu kamu bisa berlutut. Anda bisa berlutut selama yang Anda mau. Saya tidak keberatan. Lelucon apa? Membantunya menghadapi tuannya. Apakah dia terlihat konyol? Saat dia berbicara, dia masuk ke dalam rumah untuk membersihkan, sama sekali mengabaikan Yuan Chaohui. Dia dengan tenang menutup pintu dan pergi saat senja. Yuan Chaohui merasa cemas. Dia telah berlutut sepanjang hari, dan wanita ini masih belum berhati lembut. Adik perempuan kecil, aku mohon padamu. Yuan Chaohui berkata sambil bersujud. Huang Yinger bahkan tidak menoleh, berkaca. Siapa kamu? Kenapa aku harus membantumu? Petik 1. Apa yang dia maksud dengan itu? Apa yang dia bandingkan dengan Xia Qingchen? Tapi di telinga Yuan Chaohui, sepertinya dia meremehkannya. Hati Yuan Chaohui benar-benar hancur saat ini. Sebulan menunggu. Dia berlutut dan memohon selama sehari. Yang dia dapatkan hanyalah, lihat ke cermin, siapa kamu? Petik 1. Hahaha, hahaha, Yuan Chaohui merasakan keputusasaan yang mendalam, bahkan seorang murid kecil yang merupakan seorang pelayan perempuan meremehkanku. Apakah aku,
Yuan Chaohui, benar-benar tidak berguna. Ah, sialan, kamu tidak adil padaku. Sambil meraung, Yuan Chaohui berlari sepanjang jalan. Ia ingin melampiaskan amarah di hatinya yang hendak meledak. Dalam kepanikannya, dia secara tidak sengaja memasuki tengah gunung Sekte Nebula, Gua Awan Langit Berbintang. Tempat ini adalah tanah suci budidaya terbaik di sekte ini, tidak ada duanya. Dia telah datang ke sini berkali-kali di masa lalu, dan dia memiliki harapan yang tak ada habisnya. Mungkin alam bawah sadar inilah yang membawanya ke sini. Tiba-tiba, dalam kemarahannya, dia menemukan ada lebih dari 20 peta kecil di tanah. Dia memiliki sedikit pemahaman tentang formasi. Ketika dia selesai membaca, dia terkejut, ini adalah susunan dekomposisi diagram bintang kuno Sungai Utara. Ya dewa, seseorang benar-benar merusaknya. Tidak, masih ada setengahnya yang hilang. Pihak lain pasti telah menghapusnya. Dalam keterkejutannya, Yuan Chaohui dengan cepat menghafal diagram formasi. Semakin dia melihatnya, semakin dia terkejut. Luar biasa, sungguh menakjubkan. Diagram yang dipecah saja sudah cukup mendalam. Orang normal bahkan tidak bisa menebaknya. Yuan Chaohui berseru berulang kali. Sekte Nebula penuh dengan bakat dan orang bijak yang terpendam. Saya tidak percaya mereka bisa memecahkan diagram bintang kuno Sungai Utara. Mata Yuan Chaohui dipenuhi dengan rasa kagum. Bintang kuno peta Sungai Utara dikenal sebagai segel yang tidak bisa dipecahkan di dunia. Melihat pintu gua awan langit berbintang yang tertutup, Yuan Chaohui diam-diam menebak, apakah senior itu masuk. Saat ini, perubahan mendadak terjadi. Raungan datang dari gua awan. Itu adalah suara badai yang bergetar hebat dan meledak di dalam gua sempit. Pada saat yang sama, seluruh puncak Star-Lord, serta 8 puncak di dekatnya, semua esensi surga bumi Qi berkumpul dengan liar ke dalam gua awan langit berbintang. Banyak murid yang sedang berkultivasi tersentak bangun karena turunnya Qi esensi mereka secara tiba-tiba. Beberapa murid dengan kultivasi tinggi bahkan dapat dengan jelas merasakan hilangnya energi esensi dalam jumlah besar. Dari kejauhan, mereka dapat melihat dengan mata telanjang bahwa ada awan gelap besar yang berputar-putar di tengah puncak bintang Lord. Itu dibentuk oleh konvergensi esensi Qi. Di Star-Lord Hall, Great Star-Lord berdiri di dekat jendela dan melihat ke bawah ke arah topan. Dia sedikit terkejut. Apakah itu Xia Qingchen? Apa yang dia lakukan di dalam? Bagaimana dia mengumpulkan begitu banyak esensi Qi? Jangan menarik perhatian para master puncak lainnya, kata Master Bintang hebat sambil tersenyum pahit. Di dalam sekte tersebut, banyak murid kuat yang bingung dan mendatangi bintang tersebut. Puncak dewa untuk melihat apa yang terjadi. Bab 210, Ambisi Penjahat. Di gua awan di langit berbintang. Esensi padat Qi membentuk angin kencang di dalam gua, mengangkat Xia Qingchen, yang sedang duduk bersila, ke udara. Dia berada di titik akhir terobosannya. Merusak. Dengan teriakan pelan, pusaran besar tiba-tiba terbuka di atas kepalanya. Pusaran besar esensi Qi di atas gua awan tiba-tiba turun ke dalam gua dan mengalir ke tubuhnya. Jika itu adalah ahli biasa di tingkat Sun pertama dari tahap konstelasi utama, meridian bela diri mereka akan meledak karena jumlah esensi Qi. Namun, meridian bela diri Xia Qingchen sebanyak 99. Oleh karena itu, dapat diakomodasi sepenuhnya. Setelah esensi Qi yang menakutkan memasuki tubuhnya, Xia Qingchen mengubahnya menjadi kekuatan batin. Segera, kekuatan batin di tubuhnya mencapai titik jenuh, dan dia mengalami transformasi pusaran kedua. Pusaran kekuatan batin di tubuhnya tiba-tiba berlipat ganda, mencapai pusaran kedua dari tahap konstelasi utama. Namun, transformasi esensi Qi masih jauh dari berhenti. Tidak lama kemudian, dia menyelesaikan 3 pusaran dan mencapai tingkat pusaran ketiga dari tahap konstelasi utama. Setelah 10 menit, dengan bantuan jejak terakhir dari esensi Qi, dia menyelesaikan pembentukan pusaran keempat dan mencapai tingkat pusaran keempat dari tahap konstelasi utama. Pusaran kekuatan batin di tubuhnya berukuran 4 kali lipat dari tingkat Sun pertama di tahap konstelasi utama. Pada saat ini, esensi Qi di dalam gua sudah tipis, dan Xia Qingchen mendarat. Karena budidayanya meningkat terlalu banyak, dia tidak dapat menyesuaikan kekuatannya tepat waktu. Saat kakinya mendarat di tanah, dia menggunakan terlalu banyak tenaga dan meninggalkan sepasang jejak kaki yang dalam. Bukan hal yang baik untuk meningkatkan kultivasimu terlalu banyak. Xia Qingchen tersenyum, merasa sedikit tidak berdaya. Di bulan depan, tidak cocok baginya untuk mengembangkan teknik jantungnya.
Dia perlu dengan sabar meluruskan peningkatan kekuatan batinnya yang tiba-tiba dan mencapai titik di mana dia bisa melepaskan dan menariknya kembali sesuka hati. Dalam istilah awam, itu adalah untuk mengkonsolidasikan wilayah seseorang. Awalnya, waktu terbaik untuk melakukan konsolidasi adalah sekarang. Hanya saja keributan tadi terlalu besar, sehingga pasti menarik banyak orang. Yang terbaik adalah pergi sebelum mereka tiba. Kalau tidak, akan sulit untuk pergi nanti. Setelah membuka pintu batu, Xia Qingchen bahkan tidak berpikir dan mengaktifkan teknik gerakannya secara ekstrim, berubah menjadi bayangan buram saat dia pergi. Yuan Chaohui, yang berada di pintu masuk mempelajari diagram formasi dengan kepala menunduk, hanya merasakan angin sejuk melewatinya. Dia bahkan tidak melihat tampilan belakang Xia Qingchen. Senior, Yuan Chaohui berteriak, tapi pihak lain sudah berjalan jauh. Dia menghela nafas dalam hatinya dan berkata pada dirinya sendiri, bagaimana mungkin senior seperti itu peduli pada orang sepertiku. Sambil menghela nafas, dia mengambil tongkat kayu itu dan terus mempelajari formasi di tanah. Tangannya masih memberi isyarat dan menganalisis. Suara mendesing. Tidak lama kemudian, beberapa sosok berlari mendekat. Mereka tidak terengah-engah, yang menunjukkan betapa kuatnya mereka. Melihat gua awan langit berbintang yang damai, mereka kecewa. Dia terlambat satu langkah. Adik laki-laki, apakah kamu melihat siapa yang berkultivasi di sana? Orang yang bertanya adalah seorang pemuda berbaju ungu. Usianya sekitar 25 tahun. Dia tinggi dan lurus, dan matanya penuh percaya diri. Yuan Chaohui berbalik dan melihat orang ini. Dia hampir berteriak karena terkejut. Bukankah ini Ziwu Heng yang dikenal sebagai murid perantara paling berpengalaman? Ketika Yuan Chaohui melihat orang seperti itu, dia bahkan tidak berani bernapas dengan keras di depannya. Saat dia hendak menjawab, Ziwu Heng tiba-tiba melihat sekilas 20 diagram susunan di belakang Yuan Chaohui. Dia memahami formasi lebih dari Yuan Chaohui, jadi dia bisa melihatnya sekilas. Dia berseru, diagram sungai utara dari bintang kuno. Dia maju selangkah dan melihat lebih dekat. Matanya dipenuhi dengan keterkejutan. Benar sekali. Meskipun dia belum sepenuhnya mendobrak pintu batu itu, dari bagian-bagian yang digambar, semuanya sangat dalam dan indah, membuat orang terkagum-kagum. Kamu menggambarnya. Ziwu Heng berbalik dan menatap Yuan Chaohui, yang belum mandi selama sebulan terakhir, dengan heran. Kemudian, dia melihat tongkat di tangannya dan memikirkan tentang apa yang sedang dilakukan Yuan Chaohui di tanah ketika dia datang. Yuan Chaohui terkejut. Kata-kata Yuan Chaohui tiba-tiba berakhir ketika dia menyadari keterkejutan dan kekaguman di mata Wu Hengxi. Pikirannya kacau. Selama bertahun-tahun, dia tidak pernah terlalu mementingkan Sekte Nebula. Sekarang, dia dipaksa ke dalam keadaan yang menyedihkan oleh Xia Qingchen. Sekarang, orang-orang mengira dia adalah senior tua yang memecahkan bintang kuno peta Sungai Utara. Kenapa dia tidak mengikuti arus saja? Dia percaya bahwa senior tua itu hidup dalam pengasingan dan tidak akan bertanya tentang masalah kecil di antara murid-muridnya. Seharusnya tidak menjadi masalah untuk meniru dirinya. Selama dia bisa mendapatkan sumber daya yang dia inginkan dan menerobos menjadi murid perantara, belum terlambat baginya untuk menjelaskan. Kamu bukan. Ziwu Heng berkata dengan heran, rasa hormat di matanya dengan cepat memudar. Yuan Chaohui meletakkan tongkat itu dan berkata dengan tangan di belakang punggungnya, jika aku tidak menariknya, kan? Nada suaranya keras dan tidak sopan. Karena hal ini sejalan dengan sifat seorang jenius formasi. Benar saja, Wu Hengxi tidak hanya tidak marah, tetapi dia juga memandangnya dengan kagum. Ingat bahwa kamu adalah murid perantara yang dibawakan Li Ruxue, bukan? Saya Ziwu Heng, dan saya beruntung bertemu dengan Anda. Ruxue Li adalah murid tingkat menengah yang berpengalaman, namun di hadapan Wu Hengxi, dia masih harus menundukkan kepalanya. Yuan Chaohui, dia menjentikkan lengan bajunya, berbalik, dan pergi dengan wajah tanpa ekspresi. Sikapnya sangat arogan. Namun semakin parah, Ziwu Heng semakin mempercayainya. Adik laki-laki, kamu ahli dalam formasi. Jika Anda melaporkan ini ke sekte, seluruh sekte akan terkejut. Ziwu Heng menyusulnya dan mulai mengobrol dengannya. Niat untuk berteman semakin tebal. Jika dia bisa mendapatkan bantuannya dan memasuki gua awan langit berbintang satu kali, seberapa besar kekayaannya? Dia bersedia membayar berapapun harganya. Laporkan ke sekte, beraninya Yuan Chaohui. Begitu orang-orang dari sekte tersebut menyelidikinya, mereka akan terungkap dengan sangat cepat. Bagaimanapun,
Pemahamannya tentang formasi agak dangkal, dan tidak dapat bertahan dalam ujian dari Master Formasi Sekte. Lihat saja, jangan sebarkan, mengerti. Yuan Chaohui berhenti dan berkata dengan dingin. Wu Hengzi dengan cepat mengangguk. Itu benar, jika sekte tersebut mengetahui bahwa susunan gua awan berbintang telah rusak, mereka pasti akan memperkuat susunan tersebut untuk mencegah orang lain memecahkannya dan masuk. Kalau saja mereka tahu, mereka masih bisa menyelinap masuk beberapa kali. Kalian, apakah kamu mendengar itu? Wu Hengzi berteriak kepada sekelompok murid tingkat menengah senior yang baru saja tiba. Salah satunya adalah Li Ruxue. Begitu dia tiba, dia melihat si Wu Heng sangat menghormati Yuan Chaohui. Setelah mendengarkan dengan ama, dia menemukan bahwa Yuan Chaohui sebenarnya telah membuka segel gua awan langit berbintang dan bisa masuk sesuka hati. Hal ini membuat Li Ruxue sangat curiga. Dia secara pribadi telah membesarkan Yuan Chaohui, jadi dia sangat jelas tentang seberapa mampu dia. Dia belum pernah mendengar dia mahir dalam formasi. Pada saat ini, dia mendengar Yuan Chaohui bergumam pada dirinya sendiri, dan baru memecahkannya setelah 1 bulan perhitungan, jadi dia tidak makan atau minum banyak. Aku akan makan sesuatu sekarang. Kalian bisa melakukan sesukamu. Sebulan perhitungan. Melihat tubuh Yuan Chaohui yang compang camping, Li Ruxue tidak bisa menahan diri untuk tidak goyah. Mungkinkah Yuan Chaohui benar-benar berbakat di bidang Dao Arai? Selain itu, Wu Hengzi sangat perhatian, dan Li Ruxue mulai mempercayainya. Adik junior, kenapa kita tidak mengadakan pertemuan kecil hari ini? Saya akan mengundang semua orang untuk menjadi tamu di paviliun bulan purnama. Zi Wuhen sangat baik hati. Namun, mereka yang mengenal Wu Hengzi dengan baik tahu bahwa dia bukanlah orang yang baik hati. Sebaliknya, dia bersikap dingin dan tanpa emosi. Dia hanya akan menunjukkan sikap ramah terhadap murid tingkat lanjut dan berpengalaman.